Shalom, selamat malam. Kita bersyukur hari ini boleh sama-sama berkumpul kembali dan memasuki kelas kita yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, guru-guru sekolah minggu, kita bersyukur kita boleh sama-sama terlibat dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Dan sebagai guru sekolah minggu, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendampingi anak-anak dalam pertumbuhan iman khususnya ataupun juga karakter. Namun untuk bisa mendidik dengan baik, kita perlu memahami bagaimana anak berkembang secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Dan hari ini kita akan sama-sama menggali lebih dalam tentang perkembangan anak usia 0 sampai 12 tahun agar kita dapat membimbing lebih efektif lagi sesuai dengan tahap pertumbuhan mereka. Nah, sebelum kita melanjutkan kelas hari ini, mari kita memohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus agar setiap kita boleh mengikuti kelas hari ini dengan penuh kesungguhan dan kita boleh mendapatkan berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau di malam hari ini Kau izinkan kami boleh hadir bersama melalui kelas Zoom, mengikuti pertemuan yang kedua dalam Children Ministry bagi setiap guru sekolah minggu. Dan kami memohon kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami agar kami bisa mengikuti kelas dengan sebaik mungkin. Tuhan yang boleh juga melengkapi setiap kami dan biarlah memimpin kami supaya apa yang disampaikan oleh pemateri boleh membawa setiap kami semakin mendapatkan pencerahan dan menjadi bekal bagi kami dalam melayani. Berkati untuk Ibu Esther yang akan membawakan materi, agar apa yang telah dipersiapkan ya boleh jadi berkat bagi kami. Dan kami berdoa juga biarlah jaringan internet yang kami gunakan juga memadai, sehingga jalannya kelas tidak terhambat dan kami bisa mengikuti setiap materi dengan baik. Kami berdoa bagi teman-teman yang belum hadir dalam segala hal yang mereka sedang kerjakan. Biar Tuhan juga yang boleh berkati dan ingatkan mereka untuk mengikuti kelas hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sebelum saya memperkenalkan pembicara hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, untuk mendapatkan sertifikat syaratnya yaitu harus mengikuti pertemuan sebanyak 6 kali. Namun jangan khawatir bagi rekan-rekan yang mungkin berhalangan mengikuti kelas Zoom secara online, rekaman kelas akan ada di LMS dan Bapak Ibu boleh mengaksesnya, melihat rekaman yang ada dan tidak lupa untuk menandai mark X down supaya dicatat sebagai kehadiran absensinya. Dan meminta bagi setiap rekan-rekan juga yang boleh hadir di Zoom ini bisa merename nama masing-masing supaya ini bisa menjadi catatan bagi admin, bagi host yang ada untuk bisa mencatat kehadiran sebagai absensi. Jadi bisa menulis nama sesuai dengan nama yang telah didaftarkan dan juga informasi tentang gereja dari mana. Rekan-rekan, saya juga mengingatkan untuk sesi kita ada 2, yaitu untuk materi dan juga tanya jawab. Dan tanya jawab bisa dilakukan dengan fitur raise hand ataupun menchat secara direct message kepada saya melalui Zoom. Dan jangan lupa rekan-rekan, bagi setiap rekan-rekan yang udah ada di ruangan Zoom ini bisa membuka on cam supaya kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain agar terjadi interaksi di dalam kelas. Ini waktunya bagi kita boleh mendengarkan pemaparan materi, namun saya akan memperkenalkan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Mari kita mau sama-sama berkenalan dengan pemateri yang akan membawa kita hari ini boleh belajar. Beliau bernama Ibu Esther Cahya dan saat ini melayani sebagai dosen psikologi dan konseling di STT Saat Malang. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dan juga melanjutkan di dalam Magister Konseling di Sekolah Tinggi Teologi Saat dan juga MA di Denver Seminary USA. Ini waktunya kita mendengarkan pemaparan materi. Silakan kepada Ibu Esther. Terima kasih, Re. Jadi wali kelas kita malam hari ini. Selamat malam, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali melihat kalau lihat di sini ada 71 orang ya, berarti potong saya 70, potong beberapa teman-teman yang in charge sini ada 60-an.
guru-guru sekolah minggu dan juga calon guru sekolah minggu yang sudah berkumpul di sini. Kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama berdiskusi tentang perkembangan anak. Jadi satu kesempatan yang spesial. Saya selalu senang kalau bisa ketemu guru-guru sekolah minggu. Selalu senang kalau bisa bicara soal anak-anak. Semoga interaksi kita bersama malam hari ini bisa lancar, kita bisa belajar bersama-sama. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya kepingin, bolehkah jika saya mengundang ada 1-2 orang, boleh secara singkat cerita, jadi singkat aja ya supaya kita punya cukup waktu nanti ya, boleh cerita pengalaman saudara yang berkesan dengan guru sekolah minggu saudara dulu. Ya, adakah satu saja, satu pengalaman yang rasanya tidak terlupakan, pengalaman dalam interaksi dengan guru sekolah minggu yang paling berkesan sampai sekarang nggak bisa lupa. Boleh nggak 1-2 orang resen buka ininya, apa namanya, kameranya, nanti dari pihak media akan unmute saudara untuk bisa berbagi. Boleh nggak? Ini kalau nggak ada yang angkat tangan, masa iya nggak ada yang punya pengalaman berkesan sama guru sekolah minggunya ya? Jadi waktu sekolah minggu kurang berkesan kah? Atau guru sekolah minggu yang tidak berkesan kah? Atau gimana dong nih ya? Boleh nggak? 1 orang yang berani jadi volunteer untuk cerita, saya punya pengalaman ini dengan guru sekolah minggu saya. Gitu. Wah, masih tunggu-tungguan, ini semua rendah hati. Tidak mau dulu-duluan. Sudah lupa. Wah, iya, karena terlalu lama. Saya punya pengalaman, saya cerita dulu sedikit ya. Saya punya satu pengalaman, walaupun itu sudah lama sekali, tapi saya tidak pernah lupa. Saya cerita sedikit secara singkat, yaitu waktu saya kira-kira umur 9 tahun, waktu itu saya diduga demam berdarah gitu ya. Lalu oleh dokter suruh masuk ke rumah sakit. Nah, di hari Sabtu malam itu saya sedih sekali karena saya tahu besok hari Minggu, tapi saya nggak bisa ke gereja seperti itu. Jadi saya nangis sama mama saya minta pulang karena besok mau sekolah Minggu. Saking cintanya tuh ya, mau sekolah Minggu ya. Tapi terus nggak bisa. Lalu hari Minggu pagi saya sedih karena membayangkan semuanya akan bersekolah Minggu dan saya nggak bisa hadir gitu. Tapi ternyata di hari Minggu setelah jam sekolah Minggu itu, guru sekolah Minggu saya datang menjenguk ke rumah sakit. Dan buat saya itu benar-benar seperti sebuah kunjungan pastoral yang amat spesial yang saya tidak pernah lupa. Jadi kunjungan ke rumah sakit di saat saya sakit itu sampai sekarang buat saya tetap sesuatu yang sangat berkesan. Itu contohnya. Ada nggak 1 orang lagi yang mau berbagi? Tetap belum tergerak. Sedih sekali saya. Benar-benar sudah lupa ya. Nggak apa-apa deh, nanti siapa tahu ada yang jadi, nah ini ada yang cerita, boleh tolong Bu Rere, boleh tolong bacain nggak? Oke, boleh Bu. Ini ada cerita dari Ibu Desi. Dia bilang waktu saya TKB, mama saya meninggalkan saya di sekolah minggu karena mau ikut ibadah umum. Saya menangis menjerit di gendongan guru sekolah minggu. Bahkan saya gigit tangan GSM saya sampai beliau meringis. Kesabaran dan ketelatenan beliau berkesan banget. Wow. Wah, ya, jadi sudah ada kesan menggigit guru, tapi gurunya tetap sabar ya. Terima kasih. Kalau kita guru sekolah dulu, kita panggilnya kakak-kakaan aja deh ya. Kakak Desi yang sudah berbagi kisahnya. Baiklah, malam hari ini saya senang di layar bisa melihat beberapa wajah-wajah yang saya kenal. Ada beberapa yang saya tahu adalah guru sekolah minggu yang sudah senior, pernah sama-sama saya melayani juga. Tapi malam hari ini hadir di sini, saya senang melihat wajah-wajah teman-teman semua. Artinya kita tetap sama-sama punya semangat ya melayani anak-anak. Baiklah, kita akan segera masuk ke materi supaya kita punya waktu yang cukup ya. Dan saya minta maaf dulu karena memang SOC membahas tentang SOC Children Ministry membahas tentang perkembangan anak memang hanya satu pertemuan dan di dalam waktu kurang dari 2 jam kita harus mereview usia anak-anak usia 0 sampai 12 tahun. Jadi kita bisa bayangkan sama-sama 12 tahun itu dikemas menjadi tidak sampai 2 jam. Jadi nanti ada bagian yang saya ngebut, mohon maaf. Ada bagian yang nanti mungkin contoh-contohnya kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya. Karena kalau semuanya saya detail satu-satu, waktunya bisa nggak cukup. Tapi nanti bisa, boleh bertanya. Dan semoga kita punya waktu yang cukup. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu.
Apakah sudah kelihatan? Oke, ya. Ya, saya akan memulai pertemuan malam hari ini, penyampaian materi malam hari ini dengan membaca Matius 19 ayat 14, di mana pada saat itu Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus sampaikan hal ini ketika memang ada orang-orang, bahkan murid-murid yang seperti menghalangi ketika orang tua mau bawa anak-anaknya untuk bisa diberkati oleh Tuhan gitu ya, diberkati oleh Yesus. Lalu Yesus katakan seperti itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Kadang-kadang kita suka lupa ya, melihat bahwa anak-anak itu sebenarnya jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita suka lupa karena memang secara dunia pada umumnya kan memang, bahkan bukan hanya pada waktu di masa Alkitab yang dimana yang ditulis hanyalah laki-laki ya, anak-anak dan perempuan tidak tercatat. Kenyataannya sampai sekarang budaya saat ini banyak budaya yang juga tidak terlalu memperhitungkan anak-anak gitu. Anak-anak seperti sosok yang ya udahlah, nggak ada juga nggak apa-apa, ada kadang-kadang mengganggu seperti itu ya. Tapi Yesus katakan tidak seperti itu. Mereka lah yang orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Jadi saya suka pakai istilah sebenarnya anak-anak itu menjadi representasi tentang siapa itu warga kerajaan surga. Jangan-jangan kita juga tidak mewakili representasi itu dalam hidup kita ketika kita mengabaikan hal ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin memulai dengan ini karena saya mau mengajak kita untuk melihat betapa bahwa sesungguhnya di dunia marketing sekarang ini semua ahli-ahli, tokoh-tokoh yang memikirkan strategi marketing, mereka tuh kepengen tahu market pasar. Jadi ketika mereka bikin satu produk, produk itu mau disasarkan kepada siapa, dan siapa yang mereka sasarkan itu akan mereka teliti, mereka pelajari baik-baik supaya mereka memahami bahwa produk yang mereka akan tawarkan ke sasaran market itu bisa laku. Jadi mereka studi, mereka pelajari supaya dagangan mereka laku. Kira-kira seperti itu kan ya. Tapi seringkali kita merasa, oh ya itu di dunia marketing. Padahal sesungguhnya di dunia kita, di dalam pelayanan kita kepada anak-anak sekolah minggu, bukankah hal yang sama yang seharusnya kita lakukan? Kita perlu mengenal siapa anak-anak yang kita layani. Kita perlu lebih mengenal siapa domba yang kita melayani untuk kita bisa melayani mereka dengan makin hari makin baik, untuk kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk membawa mereka mengenal Tuhan sejak usia yang dini. Untuk mereka yang mempunyai kerajaan surga itu ya, yang kemudian yang kita layani karena kita ingat mereka adalah jiwa-jiwa yang penting, bukan anak-anak yang sepertinya apa ya, tidak berharga. Kadang-kadang mungkin tanpa kita sadar ketika kita ditanyakan juga pelayanan kamu di gereja apa? Ya cuma guru sekolah minggu gitu ya. Kayaknya kita merasa kayak minder, nggak merasa kecil, bukan sesuatu yang berarti. Padahal itu adalah panggilan yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, malam hari ini kita mau lebih mengenal siapa yang kita layani. Kita mau belajar tentang perkembangan anak-anak sekolah minggu, tapi bicara tentang perkembangan, kita mau tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perkembangan. Yang pertama, perkembangan itu disebut sesuatu itu disebut perkembangan ketika ada proses yang dinamis. Jadi kalau misalkan seperti halnya kita taruh batu, dari hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, batunya tetap segitu-segitu aja. Nah, itu tidak ada proses yang dinamis. Batu itu tidak berkembang karena memang itu bukan benda hidup. Tapi yang namanya perkembangan itu ada proses yang dinamis. Jadi ada sebuah pertumbuhan jadi lebih apa, lebih apa, lebih apa. Nah, ini perubahan yang progresif yang kedua ya. Selain dinamis, progresif. Artinya ada perkembangan yang menuju kepada kemajuan. Mungkin ada di antara kita merasa, wah kalau udah tua bukannya makin lama makin mundur. Karena nanti kan udah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nggak juga ya, dengan bertambahnya usia, dengan lanjutnya usia, memang ada bagian yang mundur, tetapi tetap ada bagian yang progresif di mana kematangan apa yang sudah pernah kita pelajari, pengalaman-pengalaman hidup kita sesungguhnya itu juga menjadi sesuatu yang progresif dalam pertumbuhan kita. Kemudian perkembangan itu terjadi akibat perkawinan, percampuran antara yang namanya kematangan dan pengalaman. Jadi kematangan ini lebih berkaitan dengan fisik kita, fisik yang lebih matang, ya.
kalau nanti kita lihat dari bayi yang tadinya cuma merangkak sampai kemudian sudah bisa berjalan, kemudian bisa berlari, itu bicara soal kematangan, ya. Fisiknya memampukan mereka untuk melakukan duduk, jalan, lari, dan sebagainya. Tapi juga ada bicara soal perkembangan itu percampuran perkawinan dengan pengalaman. Ada pengalaman-pengalaman hidup mereka yang membuat mereka juga berkembang. Misalkan karena tahu bahwa otot-ototnya sudah kuat, dia tahu dia nggak jatuh lagi, membuat dia bisa berlari. Pengalaman ketika bisa berlari dan tidak jatuh membuat mereka bisa berlari lebih kencang lagi. Dan kemudian seperti itu, makin berkembang, ya. Lalu juga yang namanya perkembangan itu ada yang bersifat kuantitatif, artinya sesuatu yang bisa diukur, seperti halnya bayi yang baru lahir akan diukur, ya, panjangnya berapa, beratnya berapa, lingkar kepalanya berapa. Kemudian nanti kalau dia sudah bisa bicara, berapa banyak kata-kata yang bisa dia ucapkan, jadi sesuatu yang terukur. Sudah bisa menyebut angka berapa sampai berapa, sudah berapa lagu sekolah minggu yang bisa dinyanyikan, ini sesuatu yang disebut kuantitatif. Tapi perkembangan juga bersifat kualitatif. Itu berkaitan dengan kemampuan yang makin lama makin baik. Kalau misalkan waktu bayi mungkin ketika musik diputar, dia bisa tepuk-tepuk tangan, dia bisa gerak-gerak seperti itu. Tetapi nanti ketika dia sudah bisa bicara, dia bisa ikuti ujung-ujung. Mua, mua, ada yang tahu nggak lagu apa? Yesus sayang semua. Nah, mungkin ketika di ujung 1-2 tahun bisa bilang mua, mua gitu, ya. Tapi ketika dia sudah berumur 2 tahun, 3 tahun, kata-kata sudah lebih banyak, dia bisa katakan Yesus sayang semua. Nah, itu sebuah perkembangan yang bersifat kualitatif. Pemahaman terhadap instruksi, dari tadi satu instruksi sederhana sampai kemudian kita kasih beberapa instruksi, bahkan untuk bisa menghafal ayat yang makin lama makin panjang, itu juga memahami satu lagu bukan cuma kata-katanya, tapi dia tahu artinya, itu semua bersifat kualitatif. Untuk kita belajar tentang perkembangan, kita juga perlu mengenal beberapa istilah penting. Yang pertama tentang perbedaan individu. Jadi bicara tentang perkembangan, nggak bisa pukul rata bahwa semua anak umur 2 tahun akan bisa begini, semua anak 5 tahun akan bisa begini. Itu yang nanti akan kita pelajari itu didasari dari secara umumnya. Tetapi kenyataannya nanti kecepatannya bisa beda-beda. Kualitasnya bisa beda-beda karena inilah yang disebut dengan perbedaan individu setiap orang, setiap anak, ya, setiap orang. Kemudian di dalam perkembangan itu ada istilah yang namanya masa peka. Masa peka ini adalah satu masa di dalam setiap tahapan perkembangan itu di mana pada masa peka tertentu itu adalah masa di mana anak-anak itu akan bisa mempelajari sesuatu dengan lebih efektif, dengan lebih baik karena memang fisiknya sudah memungkinkan dia belajar itu. Misalnya seperti anak-anak yang memang katakanlah ketika dia sudah umur 2 tahun, sudah bisa sudah bisa jalan, sudah bisa berlari. Nah, itu sebenarnya menjadi masa peka untuk dia melatih keseimbangannya, motorik secara kasarnya, untuk kemudian dia bisa melompat 2 kaki, melompat 1 kaki. Nah, ini semua ada masa-masa pekanya untuk anak-anak bisa mengalami perkembangan itu. Lalu ada yang namanya perkembangan motorik kasar, tadi contohnya sudah saya berikan, ya, seperti lari, bagian otot-otot kaki, otot-otot tangan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya lebih kasar, melempar bola, memanjat, seperti itu. Tapi juga ada yang namanya perkembangan motorik halus, ini biasanya berkaitan dengan ini, ya, tangan dan jari-jari. Kalau tadinya mewarnai masih rasanya berantakan, lama-lama dia bisa bukan cuma mewarnai lebih rapi, tetapi juga dia bisa menambah detail-detail lagi karena dia sudah punya perkembangan motorik halus yang baik. Dan bicara istilah penting di dalam perkembangan juga kita tidak bisa melupakan yang namanya faktor keturunan dan lingkungan. Jadi ada hal-hal yang anak-anak itu memang sudah bawa secara keturunan, tetapi keturunan saja sebenarnya tidak cukup, ya. Jadi nature dan nurture. Jadi secara nature-nya dia memang sudah punya hal-hal yang potensi-potensi yang baik, tapi ketika lingkungan tidak mendukung, juga belum tentu dia akan berkembang secara optimal. Misalnya anak-anak yang lahir dari keluarga pemusik, orang suka bilang, wah ini pasti dari kecil juga udah bakat musiknya udah ada. Tapi ketika lingkungan tidak mendukung dia untuk belajar musik, ya kemampuan itu juga tidak akan menjadi optimal. Demikian pula orang bilang, wah ini mah keluarganya nggak ada yang olahragawan gitu, mana mungkin dia menjadi olahragawan. Tapi ketika dia besar dalam lingkungan yang memang sangat mensupport dia untuk berolahraga, itu juga sesuatu yang mungkin untuk dia bisa menjadi olahragawan. Tapi yang paling ideal sebenarnya adalah
Dari faktor keturunan yang baik, dibesarkan dalam lingkungan yang baik, hasilnya akan jauh lebih optimal lagi. Ini bicara tentang istilah penting ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam tahapan-tahapan perkembangan, saya kepengen membagikan tentang generasi yang kita hadapi sekarang di sekolah minggu, bicara soal sekolah minggu ini ya. Saya percaya kita ini dari generasi yang berbeda-beda, lahir di tahun yang berbeda-beda, tapi saat ini yang kita layani di sekolah minggu di usia 0 sampai 12 tahun yang kira-kira memang termasuk anak-anak yang lahir di generasi alfa ya, yang memang sekarang menjadi murid-murid sekolah minggu kita. Karena tadi saya bilang kita perlu mengenali customer kita, dalam hal ini kita mau lebih bukan customer, kita mengenali domba-domba yang kita layani. Secara sepintas, secara cepat saja saya akan sedikit menyinggung tentang seperti apa karakteristik generasi yang kita layani. Yang pasti anak-anak generasi alfa ini disebut sebagai digital natives ya. Jadi memang anak-anak yang oe-oe aja tuh udah di dunia digital seperti itu ya. Makanya saya pernah mendapatkan video, tadinya saya mau putar video tapi waktunya udah nggak cukup ya, tentang anak-anak umur setahun yang melihat karena sudah terbiasa dengan iPad di scroll-scroll seperti itu, dikasih majalah, dia mau scroll-scroll, dia mau begini-beginiin, berharap terjadi perubahan. Nah, ini contoh anak-anak digital natives ya. Ngertinya yang mereka pegang itu iPad, tablet, atau apa bisa di-scroll. Ini contoh digital natives. Apa dampaknya nanti kita akan lihat di dalam setiap pembahasan nanti ya. Kemudian yang kedua, anak-anak ini, anak-anak generasi alpha sejak kecil di lingkungan mungkin ini memang juga dari hasil pendidikan generasi Z dan generasi Y yang memang lebih makin peduli lingkungan, anak-anak yang di usia anak-anak generasi alpha ini juga sudah terbentuk menjadi peduli dengan lingkungan ya. Jadi ini juga sesuatu yang menjadi kekhasan mereka dan mereka memperhatikan kesehatan mental. Saya ingat zaman saya menjadi guru sekolah minggu dulu, mendengar murid sekolah minggu ada yang mengatakan, ya biasa saya dipanggil Lause dulu ya, Lause saya ini stres gitu ya. Dulu kan kita ketawa rasanya, anak kecil tahu apa sih soal stres gitu. Tapi anak-anak generasi alpha, khususnya memang mulai dari generasi milenial ya, milenial, kemudian generasi Z, ke generasi alpha sekarang memang mereka lebih lagi memperhatikan kesehatan mental. Kadang-kadang ini bisa menjadi sesuatu yang tepat, tapi kadang-kadang juga bisa berlebihan seperti itu ya. Jadi anak-anak SD mungkin bisa juga mengatakan dia menderita depresi, menderita apa, kita juga tidak bisa mengabaikan. Ada kalanya yang mereka katakan bisa benar, tapi ada kalanya terlalu istilahnya overdiagnose gitu ya, belum tentu seperti itu juga. Tapi paling tidak kita tahu ini karakteristik mereka. Lalu anak-anak generasi alpha dikatakan sebagai anak-anak yang mandiri dan inovatif. Jadi mereka sudah apa namanya sejak sejak dari hmm, apa namanya karena mereka digital native itu tadi sudah bisa mendapatkan resources yang seperti itu. Mereka bisa nanya. Kalau dulu zaman saya ya kalau tidak tanya lalu mesti dapat dari mana? Informasi hanya dari TV. Kalau tidak bertanya kepada orang tua, tidak bertanya kepada guru, tidak bertanya kepada orang yang lebih dewasa, terus mau tanya kepada siapa? Nggak banyak resources lain. Selain tentu saja buku-buku ya. Walaupun akses ke buku-buku juga nggak terlalu banyak di masa saya dibesarkan dulu tidak seperti sekarang. Di anak-anak sekarang mereka bingung, mereka langsung cari Hai Google, bisa ke Google atau Hai Siri seperti itu ya. Jadi mereka sudah tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi. Tapi mereka juga dikenal memang inovatif, bisa punya ide-ide yang lebih inovatif dibandingkan yang dari generasi sebelumnya. Dan anak-anak generasi alpha juga dikenal sebagai anak-anak yang mudah termotivasi oleh interaksi. Jadi ketika mereka misalkan melihat orang melakukan apa, kemudian melihat banyak orang yang melakukannya, mereka menjadi termotivasi. Makanya kan memang anak-anak ini tuh sangat khawatir ya, makanya apa istilah FOMO ya, fear of missing out. Ketika orang-orang tahu, saya nggak tahu, itu bisa sangat stres. Tapi ketika rasanya dia tahu yang orang-orang tahu, dia juga akan lebih termotivasi. Lalu ini yang menjadi kelebihan tapi sekaligus juga menjadi masalah di mana anak-anak di generasi alpha ini terekspos dengan begitu banyak data, informasi, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk menyaring. Nah, mungkin anak-anak seperti ini juga akan kita temukan di kelas-kelas sekolah minggu kita. Ini termasuk diantaranya menjadi PR kita. Dan yang terakhir, mereka sangat mudah adaptasi dengan lingkungan. Jadi karena memang mereka sejak kecil bisa melihat kali ya, orang-orang di berbagai tempat bisa melakukan ini itu, mereka juga berusaha untuk adaptasi. Tapi sekali lagi, ini adalah hasil saya kutip dari ambil dari beberapa sumber,
Ini hasil pengamatan, tapi apakah semua anak generasi alfa seperti ini? Tentu saja tidak, tetapi pada umumnya ditemukan seperti ini ciri-cirinya. Nah, sekarang kita mau lihat ke dalam masa-masa perkembangan yang akan saya bagi menjadi 4 tahapan dalam pertemuan kita malam hari ini. Kita akan mulai dari perkembangan bayi. Yang pertama secara fisik, bayi yang baru lahir rata-rata kan ya panjangnya 50 cm, beratnya kira-kira 3 kilogram, lalu ada yang memang variasinya lah ya. Kemudian bayi bertumbuh sekitar 2,5 cm setiap bulan pada tahun pertama dan mendekati 3 kali berat badan lahir pada waktu lahir ya di ulang tahunnya yang pertama. Dan kecepatan pertumbuhan ini akan melambat pada tahun kedua. Kita bisa bayangkan kalau kecepatan pertumbuhannya sama, jadi cepet tinggi kali ya di usia balita juga udah setinggi kita jangan-jangan ya. Dan bayi yang baru lahir butuh tidur 16 sampai 17 jam sehari. Pada usia 4 bulan kebanyakan mereka udah bisa tidur seperti pola tidur orang dewasa. Anak-anak bayi-bayi ini nih otaknya di masa-masa 2 tahun pertama ini otak mereka berkembang sangat cepat. Makanya sangat rentan terhadap benturan dan lingkungan menjadi sangat berpengaruh. Ada orang tua yang gendong-gendong, diangkat-angkat tanpa berpikir, dibuat seneng-seneng aja, tapi sebenarnya kan dengan diangkat-angkat terkocok-kocok itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi otak bayi yang masih sangat rentan. Dan gerak tubuhnya banyak didasari oleh refleks ya, seperti menggenggam, atau dia terkejut, memasukkan jari ke dalam mulut. Lalu perkembangan motorik kasarnya menjelang usia biasanya nanti sudah bisa berbalik, putar-putar, nanti sudah bisa mengangkat badan, nanti nggak lama lagi dia bisa merangkak, 7 bulan udah bisa merangkak, nanti mulai bisa berdiri-berdiri dan kemudian berjalan. Itu bagian dari perkembangan motorik kasarnya. Sementara secara motorik halus di usia 2 tahun ke bawah ini memang mereka bisa memegang botol susu saja, itu sudah sesuatu latihan motorik halus yang baik. Dan kemudian memegang mainan. Secara mental, anak-anak di usia ini nih belajar melalui model. Melalui model artinya apa yang mereka lihat sehari-hari ya, dan melalui pengulangan. Anak-anak ini belajar dengan cepat melalui apa yang mereka lihat. Dan kalau memang diulang-ulang ya, jadi ini pintu masuk mereka belajar. Terus mereka suka bereksplorasi melalui panca indera mereka. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pegang, apa yang dia kecap ya ke dalam mulut dan sebagainya. Jadi makanya ini masukin barang ke mulut, dibuang, didorong. Jadi ini berkait untuk eksplorasi mereka. Kok jatuh? Oh, kok bisa begini? Kok bunyi seperti itu ya? Ini pelajaran yang mereka dapatkan. Secara bahasa mereka berkembang sampai usia 2 tahun ya. Jadi dari cuma oe-oe menangis-nangis sampai menjelang 2 tahun. Bahkan ada anak-anak yang sudah bisa berkata-kata dengan kalimat. Ada yang di usia 2 tahun ya. Dan mereka belajar memahami instruksi. Kemudian secara emosi dan kepribadian, bayi-bayi ini menggunakan ekspresi emosi sebagai media komunikasi karena belum bisa ngomong. Jadi kalau dia sedih ya dia nangis, bukan sedih juga ya sebenarnya ya. Dia lapar dia nangis, dia ngantuk dia nangis, pipis basah dia nangis, merasa nggak nyaman sakit dia nangis, seperti itu ya. Sampai kemudian nanti berkembang bisa menggunakan kata-kata sebagai media komunikasi. Nah, poin yang berikut ini ada sesuatu yang penting sekali ya. Jika anak merasa aman dalam kelekatan dengan pengasuh, yang utama dalam hal ini ibu, hal ini akan menjadi dasar untuk dia punya rasa aman untuk mengeksplorasi lingkungan. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Dan di sini juga lah, mulai dari pengalaman ini, anak jadi belajar mempercayai orang lain. Jadi bahwa misalnya mama, waktu mungkin kalau kita ingat bayi-bayi yang mungkin kalau di antara kita yang sudah menjadi orang tua, si umur 5 bulan, 6 bulan digendong siapa saja sepertinya masih bisa ya. Begitu memasuki 8 bulan, 9 bulan di mana anak sudah mulai bisa menghafal wajah ibunya, kemudian digendong oleh seseorang yang dia tidak kenal, dia akan menangis dan nggak nyaman gitu ya, karena nggak kenal siapa ini yang pegang saya. Nah, melalui pengalaman-pengalaman inilah anak belajar mempercayai orang. Dan juga di usia ini secara emosi dia masih mudah marah, karena memang belum bisa ngomong juga ya apa yang dia rasakan. Masih mudah frustrasi, mungkin dia mau ambil sesuatu nggak sampai, dia mau merangkak ambil mainan tapi belum sampai udah capek gitu ya, dan juga akhirnya bisa tantrum. Secara sosial, anak-anak ini mengenal lingkungan melalui pengasuh dan keluarga terdekat.
Jadi memang lewat siapa nih yang sehari-hari ada bersama dengan dia. Dan menikmati interaksi dengan orang dewasa yang dikenal. Jadi begitu wajah-wajah yang dikenal datang, pasti dia akan dengan mudah dia tersenyum, tertawa, menikmati interaksi. Dan akan mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Kiss bye. Nah, jadi ikut ya. Nah, seperti itu. Kemudian beda dan hal-hal yang lain. Dan usia sekian ini memang masih posesif, memang punya apa itu yang dia mau pegang, belum bisa berbagi. Jadi kalau anak belum 2 tahun kita udah marahin karena dia nggak mau sharing, itu rasanya nggak masuk di dalam pikiran anak-anak ini ya, tentang sharing, tentang berbagi, belum nyampe. Secara moral, anak-anak usia ini cenderung patuh karena perintah orang tua atau orang dewasa di sekitar. Jadi apa yang dia boleh, apa yang dia nggak boleh, biasanya dia akan ikut apa yang orang tuanya katakan. Misalnya ketika dia mau mencoba memanjat-manjat meja ketika sudah bisa berdiri, lalu mau ambil ini itu gitu kan ya. Nah disitulah dia akan belajar dari interaksi orang-orang ketika yang diambil itu sesuatu yang misalkan memang katakanlah kue, kemudian dia makan, lalu orang di sekitarnya seneng, oh dia tahu ini sesuatu yang nggak apa-apa. Tetapi ketika dia mau ambil sesuatu, dia bilang, no, no, jangan. Terus itu diambil. Oh, nanti kalau ini diulang-ulang-ulang, dia akan tahu bahwa ini sesuatu yang no, no. Seperti itu misalnya ya. Kemudian anak peka terhadap reaksi. Ini tadi ya, penerimaan persetujuan orang dewasa di sekitar terhadap perilakunya. Jadi, oh, pintar, bagus, dia juga akan senang. Inilah yang melatih dia untuk menjadi cikal bakalnya memahami mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, dari informasi perkembangan tadi, bagian penerapannya, apa nih yang kita sebagai guru sekolah minggu perlu perhatikan untuk anak-anak di kelas bayi? Saya tidak tahu apakah semua gereja-gereja saudara sudah mempunyai kelas bayi di gereja. Ada yang memang sudah dengan baik mempersiapkannya, ruangannya yang memang sudah disiapkan dengan sangat baik, tapi saya tahu ada gereja-gereja yang juga memang masih belum memadai secara ruangan, tidak apa-apa. Sebenarnya tidak harus ruangan yang spesial, yang bagus sekali, tetapi paling tidak ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang penting, yang pertama adalah adanya rasa aman pada anak. Jadi di kelas bayi memang sebaiknya kalau memang anak datang dengan orang tua atau anak datang dengan pengasuh, mereka baru-baru ikut sekolah minggu, jangan langsung dipisah juga ya. Memang mama dia mau sama mama ya minta mamanya juga ada di kelas temenin. Kalau dia sama suster atau dia sama mbak atau sama siapa yang memang mengasuh dia, oma atau siapa, ya izinkan yang mengasuh yang mendampingi ini benar-benar ada di dalam kelas juga gitu ya. Jangan cepat-cepat kita pisahkan dengan paksa seperti itu akan merusak rasa aman mereka. Jadi yang penting ruangannya bersih, sejuk dan aman. Sejuk nggak mesti ada AC ya, kalau memang kipas angin memungkinkan atau dengan jendela-jendela yang besar. Tapi yang penting aman. Aman ini artinya aman ketika anak eksplor dan tidak mengalami cedera. Jadi misalnya kalau bisa dikasih alas yang empuk, khususnya anak-anak sedang belajar merangkak, mungkin kan kadang-kadang jatuh gitu, jadi bukan langsung terbentur ke lantai untuk giginya yang baru tumbuh, misalnya seperti itu ya. Atau ketika mereka jatuh gitu, kepalanya tidak langsung membentur lantai atau dinding, nah ini sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Dan kalau bisa, kalau kita ada ruang bayi, ada kelas bayi di sekolah minggu kita juga memperhatikan secara ambience, jadi suara lingkungannya ya, yang teduh. Kalau kita pasang musik yang teduh, lagu sekolah minggu, tentu saja lagu sekolah minggu yang ceria, tapi tidak harus dalam suara yang hingar-bingar seperti itu. Kemudian sediakan gambar dan mainan yang berukuran besar dan berwarna-warni supaya tidak ada risiko kegigit, ketelan dan sebagainya ya, dan berwarna-warni menarik untuk penglihatan mereka. Dan izinkan anak melakukan eksplorasi untuk dia merangkak, untuk dia berjalan, untuk dia memegang ini, memegang itu, yang penting aman seperti itu. Dan mungkin ada yang bertanya, aduh di kelas bayi ini nih, emang mereka bisa mengerti ya? Nah, disitulah misterinya ya. Di situ memang kita membutuhkan sebuah ketelatenan untuk kita bisa menolong anak-anak mendengar kisah sekolah minggu. Yang pertama, kita harus ingat bahwa cerita yang kita berikan itu benar-benar singkat ya. Maksimal 5 menit itu udah paling wow kalau kata orang Jawa Timur ya.
Nah, ceritanya nggak bisa kita berdiri, terus kita pegang gambar, terus kita jauh dari mereka, nggak bisa. Jadi kita harus cerita disertai dengan gesture, disertai dengan ekspresi dan suara yang menarik, disertai juga dengan sentuhan dan kontak mata dengan anak-anak. Kalau perlu kita pegang satu persatu, kita ajak mereka untuk berinteraksi seperti itu ya. Jadi cerita yang kita berikan juga dengan message yang singkat, yang diulang-ulang. Tuhan Yesus sayang ya Tuhan Yesus sayang saya atau aku ya Tuhan Yesus sayang padaku. Nah itu kita cerita-cerita kita selalu ulang lagi Tuhan Yesus sayang padaku atau Yesus ya Yesus sayang padaku. Lagunya juga kita bisa putar lagu Yesus sayang padaku. Kata-kata itu kita ulang seperti itu. Jadi kita putarkan lagu yang sederhana secara berulang. Lalu kita berikan pujian atas perilaku anak, misalkan anaknya mau bantu, dia lihat kalau kita sebagai guru sekolah minggu, setelah selesai sekolah minggu, kita menyusun-nyusun bantal yang habis mereka pakai, terus mereka ikut ambil dan menyusun. Wah, ini kita berikan pujian, anak juga jadi belajar bahwa ini sebuah perilaku yang baik. Dan yang perlu diperhatikan oleh guru sekolah minggu di kelas bayi adalah guru tidak mudah terganggu dengan tangisan anak. Kalau kita mudah stres dengan tangisan anak, terus kita udah stres duluan, kita mesti diapain anaknya? Aduh, ini orang tuanya kemana? Nah, kita perlu belajar untuk menenangkan diri dan menghadapi anak-anak dengan tenang. Karena anak-anak di usia ini juga sebenarnya menyerap kecemasan kita. Dia nangis, dia menyerap kecemasan kita, jadilah ya seperti magnet yang saling memperparah situasi seperti itu. Nah, ini sekilas overview tentang kelas bayi. Saya lanjutkan dulu ya. Waktu saya berapa menit lagi ya, Rey? Kurang lebih masih bisa 15 menitan. Oke, sampai 50 ya. Ya, Oke, benar. iya. Ya. Ya, kita akan lihat di tahapan perkembangan berikutnya. Perkembangan kanak-kanak awal. Itu anak-anak di usia 2 sampai 5 tahun. Wah, kalau ada 15 menit saya bisa lebih pelan sedikit karena tadi saya khawatir waktunya nggak cukup. Nah, secara fisik, anak-anak ini tumbuhnya memang makin secara fisik tubuhnya makin tinggi, makin berat, tapi belum proporsional. Jadi kita bisa lihat anak-anak umur 3 tahun yang kadang-kadang memang kayaknya tuh udah tambah besar, tapi sebenarnya belum proporsional. Karena belum proporsional, kadang-kadang memang keseimbangan mereka juga masih belum baik, seperti itu ya. Mereka jalan atau memang lari, masih bisa nabrak-nabrak, bawa sesuatu masih jatuh-jatuh, misalnya seperti itu. Tapi otot yang sedang berkembang untuk menjadi lebih besar dan kuat membuat anak aktif bergerak. Dan otot halus masih dalam proses perkembangan. Bicara tentang masa peka tadi kan ya, tentang istilah yang penting. Nah, di usia 2 sampai 5 tahun ini adalah masa peka untuk anak-anak mengembangkan otot mereka. Otot-otot kasar atau otot-otot besar untuk motorik kasar maupun otot-otot halus untuk motorik halus mereka. Ya, walaupun yang namanya otot halus bukan berarti sudah harus bisa menulis indah ya di ujung umur 5 tahun. Enggak, tapi paling tidak sudah mulai melatih untuk menuju ke sana. Demikian juga otot-otot besar mereka untuk mereka dilatih untuk melakukan tugas-tugas motorik yang kasar. Misalnya apa? Itu tadi ya, lari, melompat, memanjat, meniti, keseimbangan seperti itu ya. Nah, ini yang kadang-kadang memang menjadi persoalan, yaitu ke-skip bagian ini. Karena apa? Karena gadget. Ya. Jadi anak-anak ini tidak diberi kesempatan untuk melatih motorik mereka. Orang tua menganggap kalau anak terlalu aktif itu sama dengan bandel. Jadi di rumah itu supaya nggak bikin pusing dikasih gadget. Kasih didudukin nonton TV kah atau pegang tablet atau apa. Nah, jadi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan. Nah, apa yang terjadi ketika masa peka ini berlalu dan otot-otot mereka tidak terlatih? Apakah tidak bisa terlatih lagi? Ya bisa pastinya.
tetapi tidak seoptimal ketika itu dilatih di usia sekian ini. Nah, jadi penting bagi kita di sekolah minggu kita amati anak-anak ini, juga kita ikuti dengan aktivitas-aktivitas yang melibatkan otot-otot mereka untuk beraktivitas ya, untuk lari, untuk manjat, untuk bergerak secara aktif. Secara mental, anak senang mengulang-ulang, jadi cerita yang sama diulang-ulang juga dia nggak protes, lagu yang sama diulang-ulang juga dia nggak protes. Mungkin kita guru sekolah minggunya yang bosan ya, tapi mereka nggak merasa bosan. Mereka suka meniru gerakan, meniru kata-kata, meniru mimik-mimik tertentu, dan termasuk meniru perbuatan-perbuatan yang mereka lihat kita lakukan. Misalnya, yang kita lakukan di sekolah minggu adalah ketika ada orang datang terus kita sapa, terus kita ajak salaman, kita peluk atau apa, terus dia lihat, dia bisa meniru. Ketika ada temannya datang, dia juga akan menghampirinya, menyapanya, menepuk-nepuknya. Ini yang juga anak-anak kita contoh. Dan anak-anak tetap belajar melalui panca indera di usia sekian karena memang kemampuan verbalnya masih terus berkembang ya, tapi mereka masih terus belajar melalui panca indera mereka. Dan ini masa peka untuk belajar berbagai keterampilan baru juga, termasuk di dalamnya menyanyi, menari, seperti itu. Kemudian perkembangan bicara dan komunikasi yang sangat pesat. Kalau di akhir umur 2 tahun, mungkin kata-katanya masih bisa dihitung, begitu memasuki 2 tahun, maksudnya di akhir 2 tahun, maksudnya 1 tahun menjelang 2 tahun, itu kata-katanya masih sedikit, tapi begitu ulang tahun kedua, kita bisa melihat ada anak-anak tertentu yang perkembangannya langsung melesat, ya langsung bawelnya minta ampun, bicara tidak berhenti, seperti itu, karena memang ini saatnya mereka melatih perkembangan bicara mereka. Dan anak suka bertanya dan mengeksplorasi. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Kenapa? Untuk apa? Kenapa? Gitu ya. Banyak pertanyaan seperti ini. Dan juga secara mental mereka meningkat dalam kemampuan berpikir dan melihat hubungan. Um, ini ya melihat mungkin ketika kita membereskan sesuatu, kita kumpul-kumpul-kumpul, kemudian kita tumpuk, lalu kita taruh di satu tempat. Dia lihat, nanti dia lihat lagi, besok itu diambil lagi, misalkan apakah itu puzzle atau apa ya, terus dia lihat, kita lakukan itu, kemudian nanti dikumpulkan, minggu depan dibagikan lagi, nanti dikumpulkan lagi, dia mulai melihat, oh iya ya, berarti ini dibagikan supaya semua bisa bermain. Oh, nanti kalau sudah mau pulang, dibereskan karena kita sudah mau pulang. Misalnya seperti itu ya. Jadi nanti kita tidak mengatakan, dia hanya mengobservasi, dia sudah bisa tahu maksudnya apa. Lalu anak mengembangkan konsep melalui pengalaman hidupnya. Nah, dalam hal ini namanya juga anak 2-5 tahun, pengalaman hidupnya masih terbatas. Jadi mereka melihat apa-apa yang memang berdasarkan pengalaman hidupnya bisa sangat subjektif. Dan selain subjektif, kadang-kadang memang tidak tepat. Tapi disinilah caranya mereka belajar. Misalnya mengembangkan konsep tentang pengalaman hidup ini terkait dengan apa? Misalnya ketika misalnya dia sakit ya, kemudian mamahnya atau kita sebagai guru sekolah minggu ini kita bilang, yuk kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan gitu kan ya, supaya Tuhan menyembuhkan kamu nggak sakit lagi. Dia lihat, habis didoakan sama kita sebagai guru sekolah minggunya, terus dia sembuh. Wah, ini dia akan ingat. Jadi mungkin besok-besok kalau dia sakit lagi, dia akan cari kita di sekolah minggu dan akan laporan, kakak, aku sakit, minta didoakan supaya aku sembuh. Nah, itu ya. Jadi mengembangkan konsep melalui pengalaman hidupnya. Nah, anak-anak usia sekian juga konsep ruang dan waktunya masih terbatas. Sehingga ketika kita kasih pengumuman, mereka akan sulit untuk memahami. Misalkan kita bilang, adik-adik, 2 bulan lagi kita akan merayakan Paskah. Apakah hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus? Kan kita gitu ya. Tapi 2 bulan lagi itu apa? Itu nggak nyampe sebenarnya untuk anak-anak usia 2-5 tahun. Karena konsep waktu mereka masih terbatas. Jangan kata 2 bulan. Minggu depan aja tuh, kalau mereka masih umur 3 tahun ya nggak paham ya. Jadi konsep ruang juga masih terbatas. Jadi kita perlu hati-hati dalam menyampaikan pengumuman atau menyampaikan sesuatu, menceritakan. Termasuk ketika kita cerita tentang katakanlah air menjadi anggur di kota Kana. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan juga mereka, ya udah mereka tahu Kana, tapi Kana di mana kan mereka juga nggak tahu. Tapi ya, yang penting kita tahu bahwa yang kita sampaikan itu anak-anak tangkap juga hanya segitu, gitu ya. Mungkin mereka bisa pikir karena itu di Indonesia juga bisa kan ya.
Kemudian kemampuan berkonsentrasinya masih sangat pendek. 5, kalau tadi kita ingat ya, di bawah 2 tahun, cerita maksimal 5 tahun. Nah, ini kalau di usia 2 sampai 5 tahun, tapi kalau memang sudah mendekati 5 tahun, lebih bisa mendengar cerita 10 menit. Tapi kalau masih 3 tahun, kita benar-benar perlu perlu membuat itu menjadi lebih singkat, langsung kepada poinnya, dan sesuatu yang bisa nyantol mereka bawa pulang. Ya. Dan juga mereka suka mendengarkan cerita dan suka berfantasi. Nah, bicara soal mendengarkan cerita dan berfantasi, ini yang kadang-kadang anak bisa kembangkan sesuatu. Mungkin kita di sekolah minggu ceritanya apa, hampir rumah dia cerita sesuatu yang berbeda kepada mamahnya. Mamahnya mungkin merasa, wah ini kakak sekolah minggunya mulai sesat ini, kenapa menyampaikan cerita ini kepada anak saya. Kemudian ketika di cross check kepada kakak sekolah minggu, saya cerita ini Bu. Nah, terus anaknya ditanyain, kok kamu cerita yang berbeda? Dia bilang, iya, supaya lebih seru. Misalkan seperti itu ya, dengan fantasi-fantasi mereka. Seperti ada anak yang pulang dari sekolah minggu lalu cerita tentang Musa, membawa bangsa Israel uh, menyeberangi laut Tebrau. Kemudian dia bilang itu kemudian Musa melemparkan bom, gitu kan ya. Kemudian wah, lautnya menjadi terbelah. Terus mamanya di rumah tanya, hah, masa iya seperti itu? Anaknya bilang, tuh kan mama, aku cerita di apa Musa pakai bom aja mama nggak percaya, gimana kalau aku cuma cerita Musa belah laut pakai tongkat. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan pikiran mereka yang subjektif. Anak-anak usia sekian suka menggambar dan bernyanyi. Ini sesuatu yang juga perlu kita perhatikan. Apa ya, ajak mereka bernyanyi. Kemudian thank you. Secara emosi dan kepribadian, anak-anak ini di usia sekian ini memang makin meningkat penggunaan bahasa emosi mereka. Bisa bilang, aku happy, ya tergantung di sekolahnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, atau pakai bahasa daerah ya. Tapi mulai bisa membedakan saya happy, saya sad, saya angry. Ini yang mereka mulai bisa menggunakan, walaupun belum selalu tepat. Kemudian meningkatnya pemahaman emosi sebab dan akibat. Aku happy soalnya tadi kakak sekolah minggu mendoakan aku dan aku sembuh, misalnya seperti itu ya. Tapi mereka masih sulit menguasai emosi dan sesuatu yang wajar, bukan menjadi kekanak-kanakan karena toh memang mereka masih kanak-kanak ya. Mudah ketakutan, tapi kadang-kadang bisa nekat. Menikmati berkata tidak untuk menguji ya. Biasanya kan kita kalau punya anak kita tahu ya masa-masa di mana anak mulai mengatakan no, no, no ya. Nah, kadang-kadang memang mau ngetes kita nih. Dan mulai mengenal identitas dan pemahaman dirinya. I'm a girl, I'm a boy, seperti itu ya. Kemudian secara sosial masih menganggap ibu sangat penting, ya tetap sosok ibu yang paling penting dan nggak begitu suka dengan orang asing, kecuali memang orang asing ini pelan-pelan pendekatannya ya, kalau nggak mereka masih nggak suka. Dan masih bersifat egosentris. Egosentris di sini maksudnya adalah anak-anak melihat dengan kacamatanya yang terbatas. Contoh paling nyata tentang egosentris ini adalah kalau main petak umpet. Ya, main petak umpet ketika dia merasa dia nggak bisa melihat kita, dia pikir kita nggak bisa lihat dia juga. Kan kadang-kadang ada ya anak-anak umur segini pakai petak umpet, main petak umpet terus dia cuma tengkurap di tempat tidur seperti itu dan dia menghadapkan wajahnya ke bantal. Dia pikir dengan dia tidak bisa melihat, orang juga tidak bisa melihat dia. Ini contoh egosentris ya, cara pandang dari pikiran dari dirinya. Belajar bersosialisasi melalui dunia bermain dan mulai belajar melalui hubungan dengan teman sebaya, mulai suka sekolah, punya teman, punya bestie, seperti itu ya. Dan sangat mengharapkan penilaian orang lain. Paling diharapkan adalah pujian good, ya. Paling seneng kalau misalkan pulang bisa dapat stiker atau stamp atau apa untuk bilang kakak atau teacher atau guru apa bilang aku good hari ini. Dan mulai suka membantu orang lain. Ya. Secara moral dan kerohanian mereka patuh kepada orang dewasa karena memang mereka diperintahkan untuk patuh dan senang kok dinilai sebagai anak baik. Karena kan orang dewasa kan bilang denger ya, patuh ya, obey ya, seperti itu kan ya. Jadi karena terus dipesan seperti itu ya udah mereka berusaha patuh karena itu yang dianggap baik dan itu yang menyenangkan buat orang tua, menyenangkan buat dirinya dianggap sebagai anak baik.
dan mengenali perilaku yang benar dan salah melalui konsekuensi yang diterima. Jadi penting untuk kita mengajarkan anak berdasarkan konsekuensi itu juga. Dan mereka di usia sekian ini melihatnya sekali lagi ya, masih dari kacamata mereka. Jadi mereka tahu kalau ada aturan ini, berarti aturan itu harus diterapkan, dan nggak boleh berubah. Dan itu sudah semua orang harus melakukannya. Misalkan, dibilang kamu nggak boleh makan es karena kamu lagi batuk. Misalkan seperti itu. Oh ya udah, jadi dia tahu nggak boleh makan es karena lagi batuk. Besok-besok dia ngeliat mamahnya makan es padahal lagi batuk. Wah, itu dia nggak bisa terima ya, karena aturan itu ya aturan berlaku semuanya. Baik saya anak-anak ataupun orang dewasa. Kemudian mereka meyakini kalau aturan dilanggar, hukuman juga akan segera dijatuhkan. Ini kok kakak melanggar, kok nggak dihukum? Nah, mereka akan protes. Dan memahami iman melalui persepsi tentang orang tua. Jadi apa yang orang tua percayai, itulah yang dia akan percayai. Belum mengerti bahwa ada alternatif lain. Dan ikut saja, mudah percaya. Dan mudah dapat dibimbing untuk menyembah Allah. Jadi anak-anak usia segini dengan kepolosannya menjadi masa peka untuk kita mengajar mereka mengenal Allah. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru sekolah minggu dengan berbagai informasi tadi? Tentu saja bukan anak-anak kelas bayi yang butuh ruangan yang perlu diperhatikan, anak-anak umur segini karena masih aktif juga kita perlu kasih ruangan yang cukup besar. Jika memungkinkan ya, kalau anaknya banyak ya kalau bisa ruangan yang lebih besar juga. Kemudian kursi dan meja kecil yang sesuai ukuran tubuh mereka. Kita akan lebih menikmati aktivitas sesuai dengan ukuran tubuh mereka. Ciptakan suasana yang aman dan menyenangkan, dan juga waktu penyampaian cerita yang singkat tapi berkesan. Jadi penting ketika kita bercerita kepada anak-anak di kelas bayi dan anak-anak yang di kelas ini nih, anak-anak ini ya 2 sampai 5 tahun, kita memperhatikan posisi kita. Jadi kalau bisa kita juga duduk bersama-sama dengan anak setinggi mereka. Atau kalau memang sama-sama di lantai, ya kita misalkan di karpet, ya kita juga di karpet. Kalau bisa jangan sampai kita yang berdiri, terus anak-anak harus mendongak seperti ini. Ini sesuatu yang juga jadi kurang baik ya untuk komunikasi kita dengan mereka. Dan ayat yang sama bisa diulang-ulang selama beberapa minggu sampai masuk di dalam mereka. Bahasa yang sederhana juga perlu kita gunakan dalam cerita dan komunikasi supaya sama yang kita maksudkan dengan yang mereka tangkap. Kalau bisa, kita nggak sering-sering ganti guru untuk anak-anak di usia sini supaya relasi lebih terjalin, dan kita banyak kasih pujian yang tulus kalau memang hal yang baik, dan kita perlu mendengarkan mereka. Banyak kasih aktivitas seperti saya bilang ya, ini masa peka mereka untuk motorik kasar dan halus, dan kita ajar mereka mengenali perasaan dengan tepat, mengekspresikan dengan tepat. Kalau mereka marah, kita bisa bilang, iya kakak tahu kamu marah, tapi kamu marah kepada siapa? Misalkan seperti itu ya. Nah, kita jangan mengajar mereka dengan takut-takutin. Kalau kamu nggak nurut, nanti kakak kasih tahu papa loh. Gitu ya. Jangan juga ya. Terus kita jadi contoh yang baik, dan kita ajarkan mereka tentang berdoa. Saya stop di sini dulu, Reng. Baik, terima kasih Bu Esther. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ada pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Begini bunyinya, Bu. Bu mau bertanya bagaimana ya mengatur isi perabotan kelas khusus anak kelas batita agar mereka nyaman. Ngatur kelas ya. Khusus yang batita. Iya, Batita atau kelas batita. bayi berarti ya dalam hal ini ya. Karena kan tiap gereja bisa beda-beda penggolongannya. Betul. Menurut saya sih kalau memang kita kelasnya itu digolongkannya batita, sebaiknya sih masih apa nih istilahnya lesehan lah ya. Jadi kalau bisa jangan pakai kursi-kursi dulu deh. Jadi supaya kita aman, aktivitasnya semua di karpet menurut saya. Jadinya menghindari mereka naik turun lalu dengan keseimbangan yang masih belum baik, nanti bisa mereka mau naik lalu terjatuh, nanti kena kepalanya duluan, hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kita mau minimalkan. Jadi menurut saya yang termasuk aman untuk batita adalah eh, lesehan di karpet, pokoknya jangan tidak dengan kursi ya. Kecuali misalkan dipisahkan kalau sudah kelasnya umur 2 sampai 3 tahun, misalkan gitu nggak dicampur dengan yang bayi-bayi, 2 ke 3, 3 ke 4 seperti itu, ya bisa sih pakai kursi kecil-kecil. Tapi kalau masih digabung dengan yang di bawah 2 tahun juga, sebaiknya menurut saya sih itu. Jangan Oke, pakai kursi dulu. baik.
Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Apakah ada dari rekan-rekan peserta yang ingin menanyakan secara langsung bisa raise hand sehingga admin bisa unmute yang ada. Oke, sudah ada untuk Ibu Luciana. Iya, halo. Ya, Shalom. Bu Halo. Esther, saya mau tanya, kalau misalnya anak yang suka bertanya di usia 2 sampai 5 tahun, eh, beliau bicaranya pelan-pelan, apakah saat kita lagi firman, minta mereka melanjutkan, atau kita stop dulu gantian untuk Mm, bicara untuk anak-anak itu pada saat kita lagi firman? Terima kasih, Bu Esther. Iya, terima kasih. Eh, Kak, panggil kakak aja merata ya. Terima kasih Kak Luciana. Iya, memang kita perlu mengenal anak-anak kita juga, ya. Ada anak-anak yang memang sekali kita kasih kesempatan ngomong, dia akan ngomong terus, mengkat kita padahal kita lagi mau menyampaikan firman. Nah, kalau anak yang memang mau bertanya itu model yang seperti itu, saya rasa boleh kita bilang nanti kakak akan jawab setelah selesai cerita, gitu misalnya. Eh, tapi kalau misalkan ini yang bertanya adalah seorang anak yang biasanya nggak pernah nanya, tiba-tiba nanya, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa beri kesempatan khusus buat dia yang tiba-tiba nanya ini atau tiba-tiba berkomentar. Jadinya kita mau mencegah untuk satu orang anak yang terus-menerus mendominasi seperti itu dan Oke, menginterrupt kita. Atau ya memang Tuhan. kalau misalkan bahkan ada lebih dari satu, kita bisa bilang, nah kita bisa minta mungkin kalau kita punya rekan yang sama-sama untuk catat pertanyaannya atau komentarnya seperti itu untuk nanti kita tanggapi. Tapi kan Oke, kadang-kadang anak bisa sambil angkat tangan sambil ngoceh kan ya, ah aku betul. gitu ya. Nah kalau kayak gitu mungkin kita tanggapi sedikit saja untuk kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, siap. Intinya memang sekali lagi kita juga memperhatikan bahwa anak-anak umur segini mereka senang berbicara dan mereka butuh didengarkan. Oke, that's good. Kita tanggapi sepotong aja buat mereka udah merasa didengarkan kok. Oke. Ya, Satu lagi, semoga Bu Esther. menolong. Iya. Eh, Satu lagi, apakah kita bisa bersikap tegas dengan anak-anak yang berusia 2 sampai 5 tahun kalau kita ada rules? Apakah kita bisa bersikap tegas dengan mereka? Dalam arti hal, kalau kita bersikap tegas ini bisa dinyatakan bahwa kita galak kah? Atau memang sebenarnya ini adalah konsekuensi, kita ada aturan, ditepati, karena tidak ditepati ya kita kasih disiplin gitu. Apakah Mm-mm. sudah cocok di usia-usia anak yang 2 sampai 5 tahun gitu, Bu Mm-mm. Kaister? Mm-mm. Iya, Wah, udah. kalau anak-anak yang di kelas kita ini anak-anak yang juga sudah sekolah, ya, misalkan 2 sampai 5 tahun tapi juga memang mereka sudah sekolah. Kan kebanyakan sekarang anak-anak dari umur 2 juga udah sekolah ya. Kalau kita tahu nih anak-anak ini memang sudah sekolah, ada aturan yang mereka juga sudah pelajari di sekolah, biasanya lebih gampang untuk kita menyatakan, minta mereka tunggu, mereka paham, mereka nanti baru cerita, nanti baru mengomentari, nanti baru ini mungkin mereka lebih lebih mengerti biasanya ya. Termasuk juga ketika kita misalkan bilang, kakak mau selesaikan ceritanya dulu ya, supaya nanti baru kakak dengarkan cerita kamu. Nah, seperti itu biasanya mereka sudah lebih bisa. Dan kan juga nggak harus dengan ketegasan kan tidak sebenarnya perlu dilakukan juga dengan sikap yang galak juga kan ya. Jadi tetap kita bisa menyampaikan sesuatu dengan tegas, untuk kakak selesaikan dulu, atau untuk kita menyanyi dulu, selesai menyanyi baru kita melakukan ini, jadi supaya anak juga tahu. Makanya penting kalau untuk anak-anak umur segini tuh ritmenya tuh kalau bisa sama. Misalkan jam segini datang ngapain, habis ini ngapain, habis ini ngapain. Jadi sesuatu yang anak-anak bisa antisipasi. Itu penting keteraturan itu supaya mereka tahu. Jadi kita bilang, boleh nggak ini? Nanti di waktu ini kamu boleh begini. Jadi anak juga tahu dia bisa nunggu berapa lama. Kalau kita cuma bilang nanti, terus nanti dia merasa kitanya juga udah lupa, oh, nanti mereka kecewa ya. Tapi kalau mereka tahu tahapannya, nanti setelah ini di sini ya. Nah, itu penting juga sih. Semoga menolong Kak Luciana. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Rekan-rekan, kita akan break terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8 kurang 1 menit.
dan baiknya kita boleh istirahat dulu sehingga nanti kelas akan bisa diikuti kembali jam 8 lebih 5 menit. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, saya sudah memasukkannya dalam catatan saya, sehingga nanti di dalam sesi yang kedua kita boleh kembali menanyakan dan nanti akan saya tanyakan kepada Ibu Esther. Baik rekan-rekan, selamat beristirahat. Namun sebelumnya izinkan saya kasih satu pengumuman lagi, meminta untuk setiap rekan-rekan peserta yang belum mengisi evaluasi di LMS dalam pertemuan yang pertama, yuk, mari rekan-rekan buka LMS-nya, lalu nanti dicari untuk bisa mengisi evaluasi pertemuan pertama. Evaluasi rekan-rekan itu sangat penting untuk terjadinya perkembangan pelayanan di SOC Children Ministry ini. Terima kasih rekan-rekan. Selamat beristirahat. Sampai bertemu 5 menit lagi.
Baik, selamat malam rekan-rekan. Sudah 5 menit ya kita istirahat. Boleh rekan-rekan bisa memberikan reaction untuk saya mengetahui bahwa rekan-rekan sudah hadir kembali di ruangan Zoom. Dan kita akan memasuki sesi selanjutnya. Pembahasannya semakin menarik ya Bapak Ibu. Boleh ditunggu ya reactionnya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berinteraksi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Esther. Oke, terima kasih. Kita kembali, kita lanjutkan ya. Nanti tanya jawabnya nanti aja terakhir ya, Rea. Oke, share screen. Oke. Kita akan lihat perkembangan anak-anak yang saya katakan di sini sebagai kanak-kanak tengah ya. Jadi masa kanak-kanak itu dibagi menjadi kanak-kanak tengah dan kanak-kanak akhir nanti di usia 6 sampai 9 tahun. Kalau sekolah mungkin kira-kira usia kelas 1 sampai kelas 3, ada yang juga kelas 4 9 tahun ya, tergantung umur berapa masuk sekolahnya. Secara fisik pertumbuhannya cenderung sudah melambat, tapi konsisten, tapi makin proporsional antara bentuk kepala, badan, kaki, tangan sudah makin proporsional. Otot dan tulang juga berkembang semakin besar dan semakin kuat. Koordinasi geraknya semakin halus dan terarah. Tetap banyak energi, sangat aktif bergerak, ini masih tetap. Dan mulai usia sekarang ini, khususnya nanti ketika umur 8 tahun 9 tahun, anak perempuan umumnya lebih kelihatan, sudah lebih cepat berkembang dibandingkan anak-anak laki-laki. Secara mental, mereka sudah bisa duduk, berkonsentrasi juga lebih lama, 12-20 menit ya. Tapi sekali lagi, bicara soal tadi kemampuan untuk berkonsentrasi, ini masih data-data yang memang sebelum anak-anak itu terkontaminasi oleh gadget ya, saudara ya, kakak-kakak guru sekolah minggu ini. Karena anak-anak yang memang sekarang digital native ini, generasi alpha kan yang tadi saya bilangnya mulai oe-oe juga sudah pegang gadget gitu kan sepertinya ya. Sejak kecil sudah terpapar dengan paparan tayangan-tayangan yang juga lebih cepat, lebih menarik seperti itu, memang mempengaruhi konsentrasi mereka, mempengaruhi daya tahan attention span-nya mereka, kemampuan mereka untuk memfokuskan seperti itu. Jadi disinilah tantangan kita untuk bagaimana kita bisa membuat kisah yang kita mau sampaikan juga tetap bisa menarik walaupun mungkin di rentang waktu yang lebih singkat sesuai dengan kapasitas mereka berkonsentrasi ya. Tapi anak-anak usia segini cepat menyerap berbagai informasi. Wah, mereka bisa dengar di sini, di situ, karena kan mereka juga sudah, biasanya anak umur kelas 6 ini nih, kan ada yang sudah bisa selain Google, Siri, dan sebagainya, ada yang juga sudah entah bagaimana bisa punya akun TikTok, bisa nonton apa namanya, YouTube dan sebagainya ya, bisa buka macam-macam, sehingga mereka bisa mendapatkan berbagai informasi. Tapi sekali lagi kita ingat ya, yang generasi alpha ini, mereka terpapar dengan begitu banyak informasi, tapi mereka belum mampu untuk menyerapnya, untuk memahaminya, mencernanya. Nah, disinilah peran kita juga sebagai guru sekolah minggu, jika kita menangkap bahwa anak-anak menangkap sesuatu yang tidak tepat, kita juga perlu untuk mengoreksi mereka dengan cara yang tentu saja bisa mereka pahami juga. Dan anak-anak di sini walaupun secara kemampuannya sudah lebih baik daripada anak-anak usia 2-5 tahun, tetapi mereka belum mampu berpikir abstrak. Jadi konsep-konsep yang abstrak ini kita juga perlu pecahkan, kita perlu pikirkan kalau memang mau dikonkretkan itu seperti apa. Katakanlah seperti kita mau mengajarkan tentang beriman. Apa itu beriman? Nah, kita perlu hati-hati dengan konsep abstrak ini untuk kita cari padanannya, istilah yang lebih tepat untuk mereka lebih bisa pahami. Dan juga cara berpikir mereka masih hitam dan putih. Artinya memang orang itu masih baik atau jahat, jujur atau pembohong, seperti itu ya. Nakal atau baik. Jadi ini cara berpikir mereka. Dan mereka masih suka berhayal. Nah, bicara soal hayalan ini ketika kita menjadi guru sekolah minggu untuk anak-anak kelas
anak-anak umur 6 sampai 9 tahun. Di usia 6 sampai 7 tahun masih ada anak-anak yang masih tampak suka berkhayal. Kita perlu hati-hati dalam menanggapi anak-anak yang khayalannya, yang fantasinya, yang memang kreatif, mereka bisa punya ide-ide begini, membayangkan ini itu, kemudian dia menceritakan kepada kita seolah-olah itu kisah yang real. Nah, ini kita perlu juga hati-hati untuk nggak mudah-mudah menelan apa yang diceritakan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga, ketika kita menemukan bahwa yang diceritakan itu ternyata tidak berdasarkan pada kebenaran, kita perlu berhati-hati dalam memberikan sebuah pernyataan bahwa anak ini bohong. Karena memang memang beda tipis. Ada anak-anak yang memang sangat imajinatif, masih suka berkhayal, bukan berarti mereka sedang ngebohongin kita. Mereka bercerita sesuai dengan apa yang memang menjadi daya imajinasi mereka, yang kadang-kadang mereka belum terlalu bisa memisahkan bahwa ini imajinasi, ini adalah real, seperti itu. Ya, seperti saya pernah bertemu dengan seorang anak umur 5, tapi anak itu 5 tahun, 5 tahun menjelang 6 tahun ya, yang dia cerita kepada saya bahwa ini saya selalu ceritakan tiap tahun kisah ini karena saya nggak bisa lupa ya. Dia cerita pada saya bahwa papahnya punya pet shop. Jadi dia selalu cerita kalau ketemu papanya punya pet shop. Di pet shop ada ini, itu. Sampai suatu saat karena saya juga merasa, oh nggak pernah ketemu orang tuanya kan ya. Suatu saat saya bertemu dengan orang tuanya itu saya tanya, ini ya benar ya Pak, Bapak punya pet shop ya? Bapaknya langsung ketawa. Terus bilang, iya itu maunya anak saya, pengen punya binatang peliharaan. Tapi dia alergi, jadi nggak bisa kita punya binatang peliharaan. Tapi dia selalu berhayal bahwa kami punya pet shop. Nah, jadi dalam hal ini saya jadi lebih mengerti keinginan dia yang belum terpenuhi, tidak bisa terpenuhi, membuat dia menceritakan khayalannya. Tapi apakah dia berbohong? Kita nggak bisa langsung menghakimi bahwa anak ini sedang membohongi kita. Jadi kita perlu hati-hati. Lalu hidup untuk hari ini. Jadi memang mereka belum bisa mikir nanti ke depan gimana. Kan kadang-kadang saya masih ingat tuh ya, saya bertemu dengan orang tua yang marah sama anaknya karena malas sekolah, nggak mau bikin PR, mau ulangan nggak belajar gitu. Terus diancam, kalau kamu nggak sekolah, kalau kamu nggak belajar, terus nggak naik kelas, ya udah nggak sekolah, nggak usah sekolah, jualan gado-gado aja di pasar, gitu ancamannya ya. Terus anak itu membayangkan, jualan gado-gado di pasar, wah kayaknya enak nih ya, karena dia suka ke pasar, mengamati orang-orang, belanja ini itu, bikin ini, bikin itu, dia suka main masak-masakan. Jadi yang dimaksud oleh orang tua ini sebagai ancaman nggak bekerja buat dia ini sesuatu yang akan menyenangkan. Ya udah nggak naik kelasnya jual gado-gado, nggak apa-apa. Karena memang dia hidup hanya untuk hari ini. Secara mental, daya ingat jangka panjang mereka terus meningkat sesuai usia. Mereka makin bisa memahami apa ya, oh dulu begini, lalu ini. Jadi daya ingat jangka panjangnya makin baik ya, bahwa memang apa yang pernah waktu TK itu guru sekolah minggunya siapa, lalu nanti pernah ada acara apa, kita pernah rekreasi kemana gitu, dia bisa ingat. Kemampuan bahasanya juga semakin baik karena kosakata, pemahaman struktur yang semakin baik. Makin bisa menjelaskan sesuatu juga dengan lebih jelas. Karena makin bacanya juga makin baik ya. Mengembangkan kemampuan problem solvingnya juga semakin baik gitu. Bisa tahu, oh masalah ini mesti dipecahkan dengan itu. Nah, kembali lagi kita bicara soal bahwa yang kita hadapi adalah anak-anak generasi alpha ya, yang sudah terpapar. Mungkin mereka terpapar dengan gadget sejak mereka lahir. Jadi mungkin mereka sekolahnya ke sekolah Indonesia, bukan sekolah internasional. Nah, kalau ya, mungkin katakanlah 10 tahun yang lalu, anak-anak yang sekolah di sekolah kurikulum nasional sama anak-anak yang sekolah di kurikulum internasional atau bilingual, kelihatan tuh perbedaan kemampuan bahasanya. Tapi sekarang anak-anak ini, khususnya sejak pandemi, mereka bahasa Inggrisnya tiba-tiba melesat dengan baik karena tontonannya YouTube ya. Kadang-kadang bisa nonton YouTube. Saya suka ngeliat anak-anak kecil-kecil itu nonton YouTube dengan cerita gini gitu. Saya tanya, kamu mengerti apa yang dimaksudkan? Ngerti? Coba ceritakan ke saya. Dia ngomong apa? Benar loh. Sekolahnya sekolah Indonesia, bukan sekolah internasional. Nah itu ya, jadi memang kemampuan bahasa anak-anak juga makin baik karena memang mereka terpapar dengan bahasa Inggris lebih banyak mungkin dibandingkan dari sebagian dari kita di generasi yang lebih sebelumnya lagi gitu ya. Nah jadi
akan lebih baik bicara soal kemampuan bahasa ini, akan lebih baik juga kita kalau kita menjadi guru sekolah minggu bagi anak-anak di usia ini, kita juga belajar, kita juga mau tahu istilah-istilah apa sih yang anak-anak sekarang ini lagi suka pakai di umur mereka. Dan artinya apa? Kalau mereka ngomong gini gitu tuh apa maksudnya? Penting untuk kita juga tahu supaya kita nggak dianggap kudet dan kemudian mereka merasa kita ini nggak ngerti dunianya mereka gitu ya. Dan anak-anak ini suka ditantang. Makanya kadang-kadang ketika misalnya melakukan sesuatu terus dia temannya menantang, masa gitu aja nggak berani, masa gitu aja nggak berani. Wah, dia bisa nekat walaupun yang dilakukan sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Kemudian perkembangan emosi dan kepribadian umur 6 sampai 9 tahun sebenarnya masih sering takut, tapi nggak mau kelihatan orang lain kalau dia takut. Yang ada dia nekat juga ya. Masih egosentris juga, belum bisa berpikir dari cara pandang orang lain, masih dari caranya sendiri dan masih suka membesar-besarkan bagian dari fantasinya tadi. Tapi secara emosi sangat ekspresif, kalau dia senang bisa senang banget, sedih dia bisa sedih banget, marah dia bisa marah banget, gitu, seperti itu ya. Nah, walaupun masih egosentris, sebenarnya ketika mereka berusia sudah lebih besar lagi ya, 7, 8, menjelang 9, mereka sudah mulai makin dapat merasakan kesusahan orang lain. Jadi biasanya nanti mereka akan lebih memahami kesusahan teman, kesusahan guru, si ini punya masalah apa, si itu punya masalah apa. Jadi ini penting untuk kita juga bisa latih mereka untuk punya kepekaan tentang hal ini. Secara sosial, sekolah menjadi pengalaman yang menantang. Anak mulai bisa menjalin pertemanan yang lebih akrab, mulai senang pergi, kadang-kadang ada play date begitu ya. Main ke sini, main ke sono, mulai memperhatikan diri, jadi pakai baju apa, rambutnya mau diapakan. Jadi ada anak yang umur 6-7 tahun sudah mau diet karena merasa diri terlalu gemuk, seperti itu ya juga ada. Berusaha untuk menyenangkan orang lain untuk mendapat perhatian dan pujian. Perhatian dan pujian tetap menjadi sesuatu yang memotivasi mereka. Dan belajar dari contoh orang dewasa di sekitar. Sehingga anak-anak umur segini juga mulai bisa melihat siapa yang mengatakan sesuatu dan melakukannya, dan siapa yang mengatakan sesuatu tapi tidak melakukannya. Termasuk orang tuanya, termasuk mungkin kita sebagai guru sekolah minggunya. Dan secara perlahan-lahan dengan seiring dengan bertambahnya usia, cara berpikir egosentrisnya juga perlahan-lahan berkurang. Secara moral dan kerohanian, mereka belajar mengenal Allah melalui cerita serta keyakinan dan tradisi keluarga. Jadi di rumah ada acara apa, Natal, apa yang dilakukan, Paskah, apa yang dilakukan, Hari Ibu, Hari Ayah, apa tradisi-tradisi apa yang dilakukan. Itu yang membuat mereka juga belajar mengenal Allah. Misalnya, apakah keluarganya termasuk melakukan seperti, yuk ini ada hari spesial, mari kita berbagi ke orang-orang yang kurang tidak seberuntung kita untuk mendapatkan ini dan itu misalnya. Jadi itu sesuatu yang anak-anak juga lihat ya. Anak bersikap baik karena tetap pengen dilihat sebagai anak baik, dan juga dia bersikap baik kepada orang lain dengan harapan orang lain akan melakukan hal yang sama kepadanya. Dan inilah yang seringkali bikin anak frustrasi. Karena dia baik sama teman, tapi kok temanku jahat sama aku? Wah, mereka susah untuk bisa menerima. Tapi ini kemampuan mereka untuk menerima ke sana masih on the way ya, belum benar-benar paham. Dan belajar melalui teladan orang di sekitarnya. Apakah dia melihat orang tuanya, melihat kita sebagai gurunya, melihat siapa sih orang-orang dewasa di sekitarnya, apakah menjadi teladan atau tidak. Dan mereka mulai mudah merasa bersalah dan malu ketika ternyata melakukan sesuatu yang nggak pas, atau rasanya dirinya kok nggak sama seperti orang-orang, seperti itu ya. Kita perlu peka juga dengan perkembangan ini. Sebagai guru sekolah minggu, jadi kita perlu memperhatikan sekali lagi ya, anak-anak kita, anak-anak alfa yang ya sudah punya kebutuhan yang berbeda ya. Jadi kita perlu menyiapkan aktivitas kelas yang bervariasi. Kalau kita sudah menjadi guru sekolah minggu katakanlah 20 tahun, 30 tahun, cara yang dulu baik, cocok untuk anak-anak di usia sekian ini di 20 tahun yang lalu, apakah cara itu masih cocok? Nah, ini kita perlu evaluasi. Kita jadi jangan ngotot pakai cara yang sama, dulu bisa, sekarang harus bisa. Kita nggak bisa begitu lagi ya. Kita harus variasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang kita layani. Hati-hati dengan penggunaan konsep abstrak seperti yang tadi saya katakan. Terus karena mereka lagi senang-senangnya baca, kita bisa dorong mereka baca Alkitab, menghafal ayat, menjadi kan mereka suka tantangan juga ya, menjadi seperti bagian dari game mingguan seperti itu. Dan kita tidak reaktif terhadap anak-anak yang suka berhayal membesar-besarkan, langsung kita hukum karena berbohong, kita laporkan ke orang tua karena dia berbohong, nggak seperti itu juga ya.
Dan kita libatkan mereka aktivitas kelas, sosial. Jadi memang di usia sekian ini sedapat mungkin juga kita udah banyak dua arah ya, bukan satu arah. Dan penting bagi kita untuk jadi teladan. Ini satu tahapan. Sekarang saya lanjutkan dulu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan dicatat ya, supaya nanti bisa ditanyakan di akhir dari penjelasan ini. Sekarang kita masuk ke fase terakhir dari masa perkembangan yang kita mau pelajari malam hari ini. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya ngebut karena waktu kita nggak banyak ya. Dan kita mau lihat di tahapan terakhir ini apa yang terjadi. Jadi nanti ini mencapai usia 12 tahun ini, ada gereja-gereja yang sudah mulai memisahkan kelas 5, kelas 6 itu ada yang sudah jadi, mungkin kelas 6, ada yang juga kelas 5 sudah jadi pra remaja gitu ya. Ada juga memang sudah nggak di dalam sekolah minggu, jadi memang beda-beda karena memang 10-12 tahun ini 10, 11, 12 tahun ini memang bukan lagi murni masa kanak-kanak karena di akhir ini kan sudah anak-anak sudah beririsan dengan masa puber ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai guru sekolah minggu. Secara fisik, badannya kuat, proporsional, sehat, aktif, mulai memperhatikan penampilan diri. Anak laki biasanya masih lebih cuek. Si anak-anak perempuan di umur segini udah sangat memperhatikan penampilan diri. Rambut ini mesti gimana, trennya lagi apa, sehingga kadang-kadang mungkin bisa sibuk-sibuk sendiri ya. Lagi kita ngajar sekolah minggu, dia buka HP-nya dan siap-siap memperbaiki rambutnya seperti itu ya, karena memperhatikan penampilan diri. Mulai membandingkan diri dengan teman sebaya. Kok dia begini, aku begini. Wah, kenapa dia lebih cantik? Kenapa dia lebih ini? Nah, ini juga kadang-kadang bisa mengganggu, berakibatkan mereka menjadi lebih insecure ya. Dan anak perempuan lebih cepat bertumbuhnya karena sudah siap-siap memasuki masa puber. Secara mental, mereka mulai bisa berpikir logis dan agak abstrak, tapi belum sepenuhnya abstrak. Jadi kemampuan berpikir abstrak itu memang setelah umur 12 tahun. Tapi ada yang mengatakan bahwa makin ke sini sebenarnya dengan stimulasi yang makin baik, dengan perkembangan-perkembangan dari device, gadget, teknologi yang mereka terpapar dengan lebih dini, ada yang mengatakan bahwa kemampuan berpikir abstrak mereka juga sudah bisa terbangun lebih dini. Tetapi belum semua anak bisa, ya. Makanya saya bilang di sini agak abstrak. Mulai berpikir tentang hobi, cita-cita, kepengen apa, nggak suka ini, nggak suka itu, dan suka membaca. Nah, kembali lagi, ini suka membaca ini, ada penelitian belakangan ini yang mengatakan bahwa anak-anak sebenarnya mulai dari generasi Z juga ada yang sudah, literasinya juga sudah mulai menurun ya. Ada yang lebih suka nonton, lebih suka sesuatu yang bergambar, makanya lebih suka komik-komik dengan gambar daripada novel seperti itu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita ya untuk mengajarkan mereka tentang baca Alkitab. Kritis dan rasa ingin tahu semakin besar, konsentrasi daya ingat jauh lebih baik, kreativitas tinggi, mengagumi tokoh-tokoh pahlawan dan lebih menjiwai lagi, mengagumi dan kayak apa, mengidolakannya begitu rupa ya, siapa-siapa dengan cuma kalau dulu mungkin lebih kepada superhero dan sebagainya. Sekarang anak-anak umur segini ada yang sudah lebih pada politician, apa orang-orang ada di sekitar seperti itu. Secara emosi dan kepribadian mereka tidak lagi melihat dirinya hanya karakteristik eksternal. Seperti misalkan saya anak laki-laki, saya anak perempuan, tapi mereka mulai bisa melihat dirinya dari apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, dan juga karakteristik internal yang mereka miliki ya. Ada anak-anak yang umur segini sudah bisa mengatakan bahwa saya orang yang suka bergaul, saya orang yang pemalu gitu misalnya ya. Mengalami banyak gejolak emosi khususnya menjelang masa puber. Di sini memang tantangannya ya, dan mudah merasa insecure karena memang sudah mulai banding kiri, banding matanya mulai bisa melihat kiri kanan ya, rumput tetangga ini lebih hijau atau enggak. Dan tumbuh kesadaran tentang perlunya mengendalikan ungkapan emosi sesuai dengan standar sosial. Tapi ini, tumbuh kesadaran ini tidak selalu artinya bersamaan dengan kemampuan untuk bisa mengendalikan. Kita perlu bedakan ya. Dia mulai sadar untuk perlu mengendalikan, tidak berarti mereka sudah mampu mengendalikan. Jadi kadang-kadang ledakan-ledakannya ya masih akan bisa terjadi ya. Bahkan akhirnya nggak mau pergi ke sekolah minggu karena merasa tersinggung sama temannya atau tersinggung sama guru sekolah minggunya, itu juga mungkin bisa terjadi. Secara emosi dan kepribadian ada keinginan kuat untuk menjadi mandiri dan dapat diandalkan. Aku bisa gitu ya. Kayaknya nggak terlalu mau dibantuin lagi, tapi kepengen bisa jadi orang yang diandalkan. Terus
suka menguji keberanian. Ini lebih nekat. Umur 6 dan 9 saja sudah ada unsur nekatnya, ini lebih nekat lagi. Dan kadang-kadang memang bisa lebih membahayakan. Termasuk di dalamnya misalnya ketika naik kendaraan bermotor, ada yang sebenarnya belum waktunya ya, tetapi berani menguji keberanian. Atau untuk ngerjain orang, ngebully orang, seperti itu ya, nggak bisa nekat. Dan malu mengekspresikan rasa kasih sayang. Ini yang orang tua biasa suka keluhkan, anaknya dulu senang dipeluk-peluk, udah umur segini nggak mau dipeluk-peluk lagi gitu ya. Dan suka humor. Nah, masalahnya tapi mereka mainnya sama siapa? Sehingga humornya seperti apa? Jadi kita sebagai guru sekolah minggu jangan kaget juga tiba-tiba dia membawa humor yang berbau-bau pornografi, yang berbau-bau sesuatu yang tidak senonoh seperti itu. Nah, kita perlu juga mengoreksi mereka. Dan hati-hati untuk kita tidak tertawa ketika dia menceritakan atau guyon atau menyampaikan humor untuk hal-hal yang tidak tepat ya. Karena begitu kita ketawa, mereka sudah merasa dapat dukungan dari kita. Kita perlu berhati-hati. Khususnya humor yang sifatnya seksis ya, yang memang wah laki-laki mentertawakan perempuan gini gitu, yang perempuan mentertawakan laki-laki, yang merendahkan dan sebagainya, kita perlu perhatikan. Dan mereka akan memuja tokoh yang dikagumi. Secara sosial mereka senang bersama dengan teman-teman. Jadi biasanya mulai pulang sekolah minggu, pulang gereja lebih mau main sama teman-teman daripada kumpul dengan keluarga. Dan anak-anak berbagi perasaan yang dialami. Jadi mulai curhat, curcol dengan besti-besti ini dan mulai lebih tertutup sama orang tua. Dan makin mampu untuk berempati dengan apa yang dialami teman-teman dan bersikap solider. Nah, bersikap solidarnya ini kadang-kadang sampai menutupi kesalahan teman-teman, menutupi pelanggaran teman-teman, juga bisa seperti itu. Dan secara sosial mulai kritis, mulai suka berontak, karena sesuai dengan sikap kritisnya yang sudah dia miliki ya, bisa berpendapat, membela diri, menyampaikan opininya, nggak menyukai ketidakadilan. Kenapa dia bisa? Kenapa sini nggak bisa? Kenapa dia dapat giliran? Sini nggak dapat giliran? Wah, dia bisa protes. Dan masa-masa irisan dengan masa puber ini awalnya nggak suka dengan lawan jenis, paling anti didudukin di sebelahnya gitu ya, dipasang-pasangin, tapi di akhir periode mulai menyukai lawan jenis. Nah, bicara soal ketertarikan dengan lawan jenis, yang tadinya alami ya, sayangnya memang dengan paparan anak, kemungkinan anak-anak terpapar pornografi di usia yang lebih dini, jadi memang sudah banyak anak-anak di usia segini yang memang sudah melihat lawan jenis dengan cara yang tidak lagi murni, ya, karena paparan pornografi itu tadi. Makanya bisa ada humor-humor yang juga bersifat tidak senonoh tadi, biasanya juga karena ada paparan dari pornografi ataupun lingkungan yang memang terpapar dengan hal-hal seperti itu. Secara moral dan kerohanian mereka sangat menekankan pada fairness. Jadi artinya sesuatu itu adil nggak adil itu tuh menjadi sesuatu yang sangat sangat penting buat mereka gitu ya. Dan rasanya bisa bereaksi dengan gitu luar biasa. Tapi fairness di usia sekian udah lagi nggak tidak sama dengan keadilan ataupun penerapan hukum dan konsekuensinya di usia sebelumnya. Ya, tadi kan saya bilang di usia sebelumnya yang rasanya masih melihatnya pokoknya semua yang melanggar harus mendapatkan hukuman. Nah, kalau di sini udah mereka sudah bisa melihat dengan berbeda. Makin mereka besar, makin mereka memahami maksud perilaku seseorang, makin mereka bisa memahami bahwa orang melakukan hal yang begini bisa jadi karena ada sebabnya. Misalnya, saya pernah mendengar ada kasus tentang anak yang karena maksudnya ada anak di kelas, ini bukan di sekolah minggu ya, anak di sekolah yang dihukum oleh gurunya karena ketahuan nyontek. Ya, kan ini diketahuan nyontek, jadi gurunya memberi hukuman anak ini, diberi nilai 0. Dan terus kemudian teman-teman dekatnya ini dalam tanda petik demo sama gurunya. Protes, kenapa gurunya kasih nilai yang seperti itu. Terus gurunya bilang, iya karena dia nyontek. Terus anak-anak ini bertanya kepada gurunya, Miss tahu nggak kenapa dia menyontek? Nah kebetulan gurunya nggak ngerti. Terus anak-anak ini dia baru bilang, siapa anak teman-teman yang menyontek dan dapat nilai 0 ini rupanya malam harinya memang nggak sempat belajar karena salah satu orang tuanya masuk rumah sakit. Jadi mereka jelaskan ini yang terjadi. Jadi nggak fair dong. Dia memang nggak sempat belajar.
Ini dia menyontek, terus dia dapat nilai 0. Nah, itu contohnya ya. Jadi mereka sudah bisa melihat fairness-nya dengan cara yang berbeda. Terus mereka juga mempercayai, jadi mereka percaya bahwa aturan masih dapat diubah. Jadi ada reason di belakangnya. Dan hukuman tidak selalu perlu menyertai perbuatan yang salah. Karena mereka sudah mulai bisa melihat dari sisi lain. Kemudian mereka juga menyadari akan kewajiban untuk melestarikan aturan dan sistem sosial. Jadi harusnya ada sistem yang seperti gimana. Orang harus diperlakukan bagaimana. Mereka sudah mulai menyadari hal ini. Kemudian sangat ingin menjadi seperti teman-teman. Sehingga kalau nggak bisa menjadi seperti teman-teman itu bisa menjadi sangat minder, sangat insecure, bahkan kadang-kadang jadi nggak mau ke gereja lagi. Dan di umur sekian juga lebih kritis terhadap pengajaran di sekolah minggu. Ketika yang disampaikan kok sepertinya nggak masuk akal. Kok kayaknya nggak cocok. Wah, mereka bisa kritis. Dan mulai makin mampu menghubungkan iman dengan hidup sehari-hari. Jadi kita bisa ajarkan aplikasi dengan lebih tepat. Nah, bagaimana kita sebagai guru sekolah minggu mengajar anak-anak di usia 9-12 tahun ini? Jadi kalau di usia 9 tahun memang mereka lagi nggak suka-sukanya nih yang laki sama perempuan lagi nggak suka satu dengan yang lain, ya udah kita juga jangan paksa untuk mereka duduk bersama. Anak laki mau di sini, anak perempuan mau di situ, ya udah kita kasih ya. Tapi dalam hal ini sambil kita juga ajarkan mereka cara menghargai lawan jenis. Nah, cara menghargai lawan jenis ini perlu juga mendapatkan contoh dari guru sekolah minggu. Bagaimana sebagai guru sekolah minggu laki, pria dan wanita, kita juga saling menghargai di depan mereka. Ini anak-anak juga lihat. Jadi kalau bisa sebaiknya untuk tahapan usia ini di kelas kita tuh ada guru pria dan guru wanita supaya mereka bisa belajar dari dua sosok guru pria dan dua wanita ini ya. Terus karena mereka punya konsep fairness yang makin berkembang itu ya, kita juga bisa libatkan anak dalam bikin aturan kelas, aktivitas kelas, baiknya gimana, maunya gimana, kita ajak mereka diskusi, kita ajak mereka untuk ngobrol lebih daripada pengajaran yang searah. Jadi perlu kita libatkan mereka. Terus karena mereka sudah makin bisa belajar empati, menempatkan diri pada orang lain, jika memang kita tahu ada teman sekolah minggu mereka yang mungkin lagi sakit atau lagi kesulitan, kita bisa libatkan mereka. Ya, misalkan seperti oh ini lagi ada musibah nih teman kita papahnya masuk rumah sakit atau teman kita salah satu orang tuanya meninggal seperti itu. Kita libatkan mereka untuk berkunjung atau melakukan sesuatu. Ada proyek-proyek kelas yang melibatkan dalam hal ini juga akan sangat menolong. Dan kita perlu ingat ini menjadi masa peka juga. Di setiap bagian ini adalah masa peka untuk anak diinjili dan juga menjadi masa peka untuk kita mengajar mereka juga untuk mulai menginjili orang lain ya. Dan kita bisa terus dorong mereka untuk menjawab, untuk membaca Alkitab dan buku-buku rohani untuk mereka juga jadi menjawab sisi kritis-kritis mereka ini kenapa begini. Nah, kita juga perlu bawa mereka untuk bisa memahami Alkitab dan juga membaca buku-buku rohani untuk mereka dapat jawaban. Tapi kalau masih punya banyak pertanyaan, mereka tanya lagi, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Alkitab ini, kita kasih jawaban yang memadai untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Mungkin kita mulai rasa, aduh kita ini insecure ya, kita nggak tahu jawabannya apa nih gitu ya, pertanyaannya sulit banget nih. Kita juga bisa bilang, boleh nggak kakak minta waktu 1 minggu untuk mempelajari, mencari tahu jawaban yang tepat apa, minggu depan kakak jawab. Ya, jadi kita juga menyadari keterbatasan kita dan kita kasih tahu dia, kakak juga butuh untuk cari tahu. Tapi kalau kita sudah janji seperti itu, kita usahakan dengan sekuat-kuatnya minggu depan kita untuk ingat dan kita cari anak ini dan kita kasih jawab. Dan kita bisa terus mendiskusikan konsep keselamatan. Karena anak-anak sekarang ini sebenarnya mulai dari generasi Z ya, saya lihat mulai banyak yang menjadi semakin inklusif dalam arti memang mereka terpapar oleh banyak hal dalam dunia digital yang memang sudah semakin berkembang ini. Jadi mereka banyak yang merasa ya udah paling sama-sama baik, orang sama-sama baik, masa iya nggak selamat? Semua agama baik. Saya punya sahabat dia bukan Kristen, masa iya dia masuk neraka? Nah kayak gitu tuh. Jadi ini sesuatu yang mungkin itu di level mahasiswa baru berpikir seperti itu. Tapi di sekarang ini karena memang mereka banyak terpapar dengan berbagai informasi ini, ada anak-anak yang di usia sekian juga sudah berpikir, kenapa Tuhan nggak adil? Mesti percaya Tuhan Yesus baru masuk surga. Bagaimana dengan teman-temanku yang lain? Nah, jadi seperti itu ya, kita bisa mendiskusikan konsep keselamatan bersama dengan mereka. Mengajarkan tokoh-tokoh Alkitab yang bisa jadi teladan hidup mereka,
anak-anak umur segini suka humor, kita juga jadi guru yang humoris ya, jangan terlalu serius supaya bisa masuk ke mereka. Selain humoris, kita juga tahu mereka lagi suka apa, dunia mereka seperti apa. Yang suka bola itu jagoan kalau lagi musim-musim Piala Dunia, Piala Piala apa-apa, Piala Eropa, apa segala macam. Kadang-kadang kita perlu tahu sedikit supaya kita bisa masuk, diterima oleh mereka. Di dunia media sosial ada informasi apa, kalau bisa kita tahu, kita juga bisa masuk nyambung dengan mereka. Jadi mereka juga bisa melihat bahwa kita bisa menjadi guru yang bisa masuk, bisa nyambung ya. Dan kita tidak menjadi reaktif karena anak-anak ini kan mulai makin kritis nih, dia bisa protes begini-begini, termasuk kita juga bisa diprotes. Tapi kita tidak reaktif terhadap kritik dan pendapat anak. Justru kita ajarkan kepada mereka untuk menerima kritik itu seperti apa, meresponinya seperti apa. Anak berpendapat, kita menerimanya seperti apa, untuk nanti mereka juga belajar ketika kita berpendapat, mereka menerimanya seperti apa. Dengan demikian kita menjadi model dan teladan bagi anak-anak yang kita ajarkan. Jadi saya rasa ini saja, sampai di sini dulu, ternyata saya bisa selesai lebih cepat. Semoga tidak membuat saudara-saudara tersesat, tapi silahkan boleh bertanya kalau memang ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Esther. Rekan-rekan, kita akan memasuki sesi tanya jawab kembali. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya via chat. Saya akan coba membacakannya. Baik, yang pertama ada pertanyaan seperti ini, Bu. Bagaimana ya, Bu, mengajar di kelas menengah dan besar yang terpaksa dicampur karena keterbatasan ruangan dan ketersediaan tenaga guru? Saya sekalian gabungin pertanyaan karena ini mirip-mirip ya, Bu ya. Bagaimana jika kelas harus bergabung semuanya dari usia belum sekolah sampai kelas 6 SD? Jadi untuk ujian tiap minggu digabung, firman Tuhan baru dipisah. Apakah ini efisien atau ada trik tertentu untuk kasus seperti ini? Boleh dijawab terlebih dahulu, Bu. Ya, terima kasih Kak Rere. Iya, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab sebenarnya. Karena saya tahu kenyataan di ladang memang nggak mudah. Ya, kenyataan di gereja kita masing-masing memang bisa beda-beda. Sehingga tadi saya bilang idealnya begini, idealnya begitu, kenyataannya kita berhadapan dengan situasi yang tidak ideal. Namun, jika memungkinkan, saya rasa sebenarnya kalau tadi pertanyaan yang pertama, menengah dan besar digabung, itu masih oke, masih bisa. Tapi kalau yang pertanyaan yang kedua, dari yang balita sampai batita, baduta bahkan ya, sampai gede ini digabung, mungkin kalau untuk event-event tertentu masih mungkin. Ya. Tapi kalau kita tiap minggu seperti itu, untuk anak-anak zaman sekarang, khususnya yang di kota besar ya, kita perlu antisipasi nih anak-anaknya merotoli, kalau bahasa Jawanya ya. Apa nanti satu persatu jadi nggak mau datang lagi. Soalnya ini saya ingat kisah-kisah beberapa anak-anak di sekitar saya, dan salah satunya juga adalah, juga maksudnya bukan salah satu, dan beberapa yang saya kenal juga gitu, yang memang di kelas 5 dan kelas 6 udah males sekolah minggu. Karena merasa, kita udah gede kok masih diperlakukan kayak anak-anak sih, gitu tuh. Mereka udah mulai kan sangat jaga penampilan, ya. Mungkin kalau mereka nari-nari K-pop, mereka terima tuh ya. Bikin TikTok, nari-nari K-pop, bikin TikTok yang apa-apa yang lagi viral, mereka mau tuh ya. Tapi ketika suruh nyanyi seperti anak-anak kecil, nggak terima gitu rasanya, karena merasa kita ini udah gede kok diperlakukan ke anak-anak. Nah, itu tuh yang memang tantangannya anak-anak sekarang seperti itu. Jadi mungkin kita perlu pikirkan tentang rekrutmen guru yang pertama. Sedapat mungkin kita libatkan siapa yang bisa direkrut jadi guru. Nah, ruangan nomor 2 deh, yang penting ada guru dulu, walaupun ruangan mungkin tidak ideal, sempit dan sebagainya, tapi yang penting kalau ada guru, anak-anak itu dikumpulkan, itu masih lebih baik daripada kalau dijadikan satu, tapi lama-lama berkurang, khususnya yang besar-besar ini. Tapi kalau memang yang kita layani adalah memang gereja kecil, yang katakanlah misalnya memang anak-anaknya 20 seperti itu ya, 20, terus banyak kan memang yang kecil-kecil, yang gede cuma ada 2-3 anak gitu misalnya. Ya mungkin itu situasinya masih sesuatu yang kita masih bisa
sepertinya ya udah kita upayakan, tapi sedapat mungkin juga yang besar-besar ini dipisahkan karena gimana-gimana juga mereka butuh pendekatan yang berbeda. Kira-kira seperti itu sih Kak Rere, apakah cukup menjawab? Oke, coba menjawab, Bu. Saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya terlebih dahulu ya, Bu. Ada Mm-mm. pertanyaan yang menanyakan baiknya di usia berapa anak-anak boleh dipisah dari orang tua saat sekolah minggu. Mm-mm. Oke. Itu Kalau pertanyaan. terima kasih. Kalau menurut saya, sekali lagi ini menurut saya ya, orang lain bisa punya pandangan yang berbeda. Kalau anak sudah sekolah, ya misalkan anak itu memang kebetulan 2 tahun sudah sekolah, 3 tahun sudah sekolah, ya artinya kita bisa mulai arahkan mereka juga pelan-pelan untuk bisa berpisah. Tapi kita tidak melakukannya secara kaku, karena gimana-gimana juga ada anak-anak yang memang tetap butuh rasa aman yang lebih besar untuk bisa segera berpisah. Kalau sekolah kan karena tiap hari ya, jadi artinya dengan guru juga tetap lebih nyaman, teman-temannya juga udah lebih kenal. Sekolah minggu tuh seminggu sekali gitu, sehingga ada anak-anak yang merasa kayak masih kurang nyaman, masih kurang kurang merasa enak gitu, belum gitu kenal dengan gurunya, belum gitu kenal dengan teman-temannya, jadi maunya ada orang tua ikut. Jadi saya rasa ya tetap didorong, tetapi kalau memang mereka sudah siap, ya kita juga bisa mulai pisahkan mereka. Jadi bertahap dan juga lihat situasinya ya, Bu, tetap Iya, rasakan. ya. Oke, baik. Sama kalau ada kebutuhan khusus juga sih ya, kita harus Oke. perlakukan dengan berbeda. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan khusus. Pas sekali pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Jadi ada yang Mm-mm. bertanya, bagaimana ya cara kita bisa lebih maksimal dalam melayani, terkhusus dalam melayani anak berkebutuhan khusus, Hmm. khususnya tentang autis di sini. Sedangkan autis Hmm. sendiri memiliki banyak spektrum, sedangkan orang tua anak belum tentu terbuka mengenai kondisi anaknya. Lalu Mm-mm. satu lagi ya Bu, pertanyaannya mirip soalnya menyinggung tentang anak berkebutuhan khusus. Bagaimana menangani jika di kelas itu bergabung dengan anak yang spesial? Kadang-kadang ada anak yang spesial melukai teman dan gurunya. Mm-mm. Bagaimana Bu? Iya. Sebenarnya kalau untuk jawaban yang lebih detail tentang bagaimana kurikulum dan sebagainya, saya mau mau konfirmasi dengan Kak Nana. Kalau nggak salah di lanjutan kan ada ya? Itu bukan, Nah? Iya, ada belajar tentang kurikulum nanti, Bu. Ada dan juga untuk anak-anak special needs ya? Iya, ada. Mm-mm. Ya, jadi yang nanti silakan yang bertanya dan kepengen tahu lebih detail nanti ikut kelas yang lanjutan karena nanti ada modul khusus berkaitan dengan penanganan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus ya. Tapi untuk malam hari ini saya bisa jawab secara singkat saja dulu. Kalau itu hanya maksudnya kalau ada 1-2 anak dan rasanya masih ada guru yang mampu untuk atau asisten yang bisa bantu terlibat ya nggak apa-apa. Jadi untuk anak yang memang mungkin tampaknya agresif, bisa ini perlu ada setiap minggu juga pendamping yang sama, kalau bisa. Jadi kita cari asisten atau seseorang yang bersedia jadi guru sekolah minggunya atau volunteernya yang setiap kali anak ini datang, ya ketemu sama kakak yang sama. Jadi jangan ganti-ganti kalau bisa. Jadi supaya dia juga membangun sebuah rasa familiar ya dengan kakak ini. Dan jadi kita dampingin dia terus dia kemana, mau sama teman terus selalu dengan ada kita. Supaya kita memastikan kalau dia sedang marah atau dia merasa terganggu, dia nggak sampai menyakiti teman-teman yang lain. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau bagaimana kurikulum, bagaimana mengajar, bagaimana ininya, itu nanti ya silakan ikut yang setelah lulus yang ini, nanti ketika ada SOC yang lanjutan, daftar dan belajar lagi di situ. Itu pertanyaan pertama tadi boleh diulang sedikit ya, udah terjangkau, udah terjawab belum? Sudah. Ya, tadi soal ini ya Bu, Kebutuhan tentang khusus tadi. ya, yang soal kebutuhan khusus, soal anak yang punya eh, orang tuanya belum tentu terbuka kondisinya Oh, bagaimana? iya Oke, betul. gitu ya. Kalau kita kalau bisa mungkin kita juga melakukan pendekatan pribadi, mengunjungi rumahnya, bicara dengan orang tuanya, tanya. Jadi eh, apa ya, seseorang yang orang tuanya juga rasanya percaya, bisa nyaman untuk kita sampaikan pengamatan kita dan mendorong untuk anak ini bisa diobservasi atau mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut gitu. Walaupun memang perlu hikmat Tuhan ya, untuk kita hati-hati menyampaikannya supaya orang tua tidak tersinggung.
Baik. Oke, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Bu. Tadi ditanyakan, ada yang menanyakan soal bagaimana menurut Ibu materi Sunday School lebih baik yang seperti apa? Apakah metode mengajar Bible dari Hmm. awal hingga akhir atau dengan topik atau tokoh? Ya, saya juga tidak mau mendahului rekan-rekan saya akan membicarakan soal kurikulum. Jadi nanti mungkin pertanyaan ini bisa disampaikan pada saat pertemuan keberapa tuh ya, Kak Rere ya, soal kurikulum ya? Pertemuan sebentar. Mm-mm. Tapi itu pertanyaan yang baik sekali karena saya pikir memang kita benar-benar harus memikirkan mana yang lebih tepat, mana yang lebih cocok. Tapi rasanya nanti ada rekan saya yang akan lebih tepat menjawab pertanyaan ini. Kalau kurikulum Belum, belum. dilanjutkan, Bu. Iya, Tapi Oh, betul. lanjutan minggu juga? depan boleh di Mm-mm. lesson plan mungkin boleh ditanya ya lesson plan lebih Ya. detail, Bu. Iya, lesson Oke. plan ya, bisa tanya juga. Dan kalau di detail lagi ikut di kelas kurikulum di lanjutan ya. Jadi semuanya didorong untuk ikut yang lanjutan. Oke. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan pandangan Ibu Esther perihal dengan perikop Matius 19 ayat 14 yang dijadikan dasar untuk ibadah intergenerasi. Sementara dari penjelasan Ibu Esther bahwa untuk usia anak ada perbedaan karakter anak. Maksudnya dasar ibadah intergenerasi. Ya, jadi pakai ayatnya yang biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka. Nah, Mm-mm. itu dijadiin Oh, dasar untuk ibadah intergenerasi. Sementara kan tadi kita belajar ada perbedaan karakteristik. mm-mm. Setahu saya belum tahu apakah ada gereja yang setiap minggu melakukan ibadahnya intergenerasi. Rasanya kan enggak ya, rasanya saya. Tolong saya dikoreksi kalau ternyata sudah ada gereja yang mempraktekkan ini setiap minggu. Tapi setahu saya, paling tidak yang saya tahu di Kota Malang dan beberapa kota, itu biasanya event-event khusus ya, atau sebulan sekali, atau hari-hari khusus tertentu yang mereka mengadakan ibadah intergenerasi. Nah, menurut saya, kalau memang ibadah intergenerasi itu bukan dilakukan setiap minggu, jadi hanya di event-event khusus, itu sebenarnya juga nanti kembali lagi kepada si pembicara, ya, kepada bukan hanya pembicara, kepada orang yang merancang ibadah intergenerasi itu. Jadi memang kuncinya ada di situ gitu. Kalau memang yang merancang ibadah intergenerasi ini memikirkan karakteristik seperti yang tadi kita pelajari untuk bagaimana supaya di dalam ibadah itu kebutuhan anak-anak ini pun tersentuh. Untuk di dalam ibadah itu eh, karakteristik mereka juga jadi kayak diperhitungkan gitu selain daripada jemaat dewasa supaya semuanya juga bisa mendapatkan berkat di dalam ibadah itu. Jadinya bisa apa enggak menjadikan dasar itu? Saya rasa bisa saja, sangat sangat bisa supaya anak-anak dari kecil juga belajar beribadah bersama-sama. Tapi kalau memang demikian halnya, kuncinya ada pada yang merancang ibadah itu. Kira-kira jawaban saya bisa seperti itu aja sih. Oke. Jadi kembali lagi kepada yang merancang ya, Bu ya. Iya. Bagaimana? Oke. Baik, ada pertanyaan juga Bu tentang untuk perihal berkhayal. Apakah Mm-mm. ketika kita sudah tahu seperti yang Ibu Esther sampaikan, kita seorang anak yang bilang papanya punya pet shop, bagaimana respon kita ketika kita sudah mengetahui kebenaran bahwa itu hanyalah khayalan dari si anak? Apakah kita Mm-mm. tetap pura-pura nggak tahu atau kita perlu masuk memberitahukan bahwa Oh, hal itu tidak benar? mm-mm. Jikalau memang kita sudah tahu kebenarannya seperti apa, kita perlu sampaikan kepada anak itu. Ya, misalkan kita waktu itu kayaknya saya lagi berusaha mengingat dengan kasus ini, terus dia nggak jadi murid sekolah minggu saya lagi rasanya. Jadi nggak sempat bicara sama anaknya. Tetapi memang saya menyatakan kepada orang tuanya bahwa betapa besarnya keinginan dia pengen punya binatang piaraan ya. Terus saya maksudnya kalau saya bertemu anak itu yang akan saya katakan bahwa memang dia sangat kepengen punya binatang piaraan, dia sayang sama binatang, sayangnya nggak bisa ya. Jadinya kita bisa bilang bahwa kita tahu bahwa
papa sebenarnya nggak punya pet shop, tapi kamu kepingin bisa punya binatang. Nah, tapi ketika kita sampaikan hal ini dengan cara yang tidak menghakimi, bukan memarahi, bukan dari sisi seseorang yang seolah-olah merasa dibohongin, anak-anak biasanya juga akan jadi tersipu-sipu dan mengatakan, oh, kok kakak tahu sih, gitu misalnya ya. Dan kita bisa bilang, iya, kakak juga tahu kalau memang enak bisa punya binatang piaraan, tapi sayangnya kesehatannya nggak harus lebih diutamakan daripada itu. Tapi kapan-kapan kita ke pet shop juga boleh gitu misalnya. Jadi kalau kita sudah tahu kita perlu bicara dengan anak itu, tetapi kita mau sampaikan dikit kepada dia pengertian dari kita kenapa sampai dia bercerita seperti itu. Supaya dia juga tahu bahwa kita tahu. Kira-kira seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih untuk responnya. Ada juga ini Bu pertanyaan. Bu, kalau ada anak umur 3 sampai 5 yang di kelas tidak mau memperhatikan guru, mengerjakan aktivitasnya sendiri, itu penanganannya gimana ya? Diberi penjelasan terus-menerus kah? Dan untuk sekarang di sekolah minggu sering diberikan dalam bentuk video atau screen. Menurut Ibu bagaimana ya? Yang pertama, untuk anak-anak yang seperti itu, kalau bisa kita punya rekan lain di kelas, kita minta rekan lain yang melakukan pendekatan kepada anak ini, memberi perhatian khusus kepada dia untuk kita cari tahu kenapa dia nggak mau terlibat. Apakah memang dia nggak mengerti kah, atau memang dia punya masalah dalam apa namanya konsentrasi kah, atau apa gitu. Jadi kalau bisa ada guru lain, rekan guru lain yang melakukan observasi kepada anak ini dan pendekatan kepada anak ini. Jadi bisa jadi mungkin memang dia juga itu bisa menjadi bagian dari yang dia juga lagi cari, pengen diperhatikan juga bisa. Jadi hal-hal yang seperti itu intinya kita tidak cepat-cepat membuat sebuah kesimpulan, cepat-cepat membuat sebuah apalagi label seperti itu ya. Wah, ini anak kok nggak kooperatif, ini anak kok nggak ini. Tapi kita mau cari tahu kenapa anak ini melakukan ini dan itu, kenapa anak yang lain tidak melakukan ini dan itu. Kita cari tahu. Terus saya lupa yang kedua tadi apa ya? Yang kedua, akhir-akhir ini kan sekolah minggu pakainya Oh, banyak video atau screen. mm-mm, mm-mm. Nah, eh, menurut saya disinilah tantangan kita sebagai guru sekolah minggu. Kalau di sekolah minggu kita juga lakukannya screen, video, karena misalnya nih saya suka bilang kita jadi insecure sebenarnya. Kita nih guru sekolah minggu jadi insecure karena kita merasa kita tuh kayak nggak bisa bersaing dengan tayangan-tayangan video. Nah, kalau kayak gitu menurut saya itu udah nggak pas. Sekali-sekali menjadi bagian dari kurikulum kita, sekali-sekali kita pakai video untuk kemudian kita diskusi, tentu saja boleh. Sekali-sekali kita pakai tayangan-tayangan tertentu, kemudian menjadi bahan untuk kita eh, renungan kita dan refleksi kita, nggak apa-apa. Tapi karena kita merasa kita insecure, merasa kita kurang kreatif, kita mengajar kok kayak kurang menarik buat anak-anak, terus akhirnya kita lebih memilih video, menurut saya itu sudah keputusan yang nggak pas. Karena sebenarnya tetap saja anak-anak kalau disuruh memilih antara video sama kita, sebenarnya mereka milih kita. Karena mereka mau apa? Mau interaksi. Video itu kan mereka cuma nonton tapi mereka nggak bisa interaksi. Tapi dengan kita bisa interaktif. Nah, disitulah yang kita mau istilahnya tuh mau ingat bahwa kita lebih punya power dalam hal itu. Untuk kita bisa berinteraksi, bisa punya feedback, bisa mendapatkan masukan, bisa mendapatkan respon yang hidup ya dari kita. Nah, sebenarnya itu yang mungkin menjadi PR bagi kita untuk mengembangkan bagian ini. Baik, Bu. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih ya, Bu. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya menghadapi orang tua yang tidak suka jika anaknya ditegur karena tidak tertib saat ibadah. Contoh lari-larian di kelas, merusak alat peraga lause, mengganggu teman. Dan apa cara yang baik dan efektif untuk menegur anak tersebut? Iya, betul sekali. Dan orang tua yang seperti itu memang ada, betul sekali ya. Saya jadi ingat pengalaman-pengalaman saya juga betul. Jadi mungkin memang kita juga sekali lagi khususnya untuk anak-anak di usia yang lebih kecil ya, 6 tahun ke bawah, bahkan 9 tahun ke bawah. Kita perlu terus punya pikiran dalam benak kita sebelum kita menegur, sebelum kita apalagi sampai memberikan sanksi,
Kita perlu selalu harus cari tahu. Kalau kita sendiri nggak bisa mikir, kita ajak rekan kita, partner kita untuk observasi dan kita sama-sama evaluasi. Apakah memang misalnya anak ini punya kebutuhan tertentu yang tidak terpenuhi di kelas. Jadi yang dia lakukan, dia lari-lari, dia memang merusak segala macam. Apakah memang misalnya dia termasuk yang hiperaktif? Apakah memang dia termasuk yang memang tidak bisa menahan diri, anak yang impulsif, ataukah memang sebenarnya semata-mata mencari perhatian saja? Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu kita jangan cuma sekali dua kali langsung kita tegur seperti itu, kita perlu cari tahu ada apa. Sambil kita cari tahu juga di sekolah dia seperti apa. Jadi kalau bisa kita kunjungan ke rumahnya, tanya sama mamanya di sekolah dia seperti apa. Kalau ternyata si mama bilang, iya di sekolah dia juga nggak bisa diam. Nah, berarti kan memang ada sesuatu yang kita bisa perhatikan juga gitu, bahwa bukan melulu soal perkara anak ini melanggar dan kita harus mendisiplinkannya. Jadi intinya kita perlu observasi, kita perlu cari tahu sebelum tindakan apapun yang kita berikan terkait dengan pelanggaran ataupun pendisiplinan. Kira-kira seperti itu, Kak Rere. Baik, jadi harus tetap cari tahu terlebih dahulu, itu paling penting ya Bu ya. Lalu sebelumnya ada pertanyaan juga, selanjutnya ada pertanyaan, Bu, boleh bantu kasih contoh kalimat atau cara kalau kita mau penginjilan pribadi untuk anak kelas tengah SD, kelas 1 sampai 4, dan anak kelas akhir, kelas 5 dan 6. Wah, waktunya cukup nggak nih? Kalau sebenarnya, kalau menurut ini sekali lagi ya, menurut pengalaman saya, menurut pengetahuan dan pengalaman saya, tidak ada satu formula yang kalimat yang sama bisa berlaku buat semua anak. Tapi ada satu hal yang saya rasa menjadi sebuah titik temu antara kita dengan anak adalah ketika relasi itu sudah terjalin gitu. Jadinya kalau memang kita mau menyampaikan hal seperti itu tuh kita perlu pastikan kita mengenal anak ini, mengenal apa itu yang menjadi hobinya dia, kesukaannya dia, pikirannya dia, termasuk juga keluarganya. Nah, kalau memang kita sudah tahu seperti itu tuh, untuk kemudian dia tahu bahwa buat anak-anak itu ya, jadi saudara sekalian, anak-anak itu walaupun nggak secara spontan mengatakannya, tetapi saya menemukan anak-anak itu setiap kali menemukan ada orang dewasa yang tertarik dengan kehidupannya, dengan dunianya, mereka biasanya akan buka pintu lebar-lebar. Jadi kalau memang misalkan kita tahu mereka suka main game apa segala macam, terus kita masuk ke sono, kita tahu, nah anak-anak yang seperti ini biasanya pintunya juga akan mereka bukakan lebih lebar. Jadi kalau memang menurut saya saat ini untuk kita mau menginjili anak-anak, kita mesti tahu itunya dulu. Untuk kemudian kita masuk dari value ataupun dari apa yang mereka sukai. Misalkan tentang superhero, seberapa superhero bisa menyelamatkan dunia. Marvel misalnya ya, Captain America. Misalkan mereka lagi suka begitu, kita bisa diskusi dari film yang mereka tonton. Untuk bicara tentang kemudian sesuatu yang nanti kita masuk malah ke pesan Injil. Jadi menurut saya nomor satu relasi yang kita bangun. Kalau dia tetap melihat kita adalah sebagai lause, sebagai guru sekolah minggu yang di sini, yang jauh di situ, sementara saya tiap minggu cuma di sini doang, kita masuk, kita bicara soal Injil, kemungkinannya jauh lebih kecil untuk bisa masuk daripada kita mau masuk ke dalam dunia mereka, bersama-sama dengan mereka, kemudian ada waktunya kita bicara soal Injil, menurut saya itu akan lebih kena. Jadi maaf, nggak ada kalimat yang bisa berlaku untuk semuanya. Kira-kira seperti itu. Tapi kita masuk ke dalam dunia anak. Ya, tetap makanya kenapa perlu tahu karakteristik perkembangan anak gitu ya mungkin. Ya, betul. Baik Bu, pertanyaan lagi nih, sebelum nanti saya kasih kesempatan buat yang mau raise hand. Tadi di awal disampaikan untuk kelas sekolah minggu diberi mainan atau benda warna-warni supaya anak-anak tertarik. Tapi jika di kelasnya ditaruh mainan, walaupun udah dimasukkan dalam kontainer, anak-anak tahu dan mereka suka rewel minta mainan